Siska tahu itu kan gimana, nanti bisa berbagi juga gimana prosesnya kemarin kali gitu. Jadi terkait pertanyaan itu paling 13 yang intinya prosesnya lama. Terus pertimbangan mencari beasiswa itu sebenarnya sangat pragmatis kalau bagi saya ya. Pragmatisnya itu mana yang kita berminat satu jurusan, lalu kita kan kendalanya kan pendanaan semuanya. Kuliah itu bisa saja diterima di universitas, tapi pendanaannya kita harus mikir gitu. Makanya saya bilang itu pragmatis sekali. Pragmatisnya ada dulu yang men-spot kita, lalu setelah itu kita pikirkan kemana arahnya. Nah, secara personal saya seperti itu. Jadi mungkin nanti ceritanya soal syarat-syaratnya beda ya, terpisah dari situ ya, nanti menyusul. Nah, intinya kenapa di Jerman? Karena hanya di Jerman yang bisa menyediakan beasiswa itu. Karena dia lembaga, ada lembaga Broad for the World namanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu Broad for the World, roti untuk dunia dalam bahasa Indonesianya. Itu lembaga diakonia besar di Jerman yang kalau kita pergi ke Jerman itu pamfletnya itu di mana-mana gitu. Karena mereka mencari dukungan publik, juga mencari dana-dana yang dari pemerintah. Jadi mereka itu lembaga donor yang mendanai semua isu-isu hak asasi manusia, isu-isu sosial dan ketidakadilan sosial. Misalnya mereka fokus di situ dan di gereja juga. Jadi kenapa itu? Karena beasiswanya memang mereka itu nasionalismenya tinggi. Kalau Anda mau kuliah, pilih antara Jerman atau Indonesia gitu. Itu sebenarnya secara sederhananya seperti itu. Mungkin beda dengan LPDP ya nanti. Karena ini kan lembaga swasta yang membiayai. Barangkali itu dulu. Terima kasih untuk Bang Tongam. Lanjut sama Kak Rani nih, cerita dong. Pertanyaan yang sama ya Kak. Tapi masih ingat gak sih pertanyaannya? LPDP gitu. Iya. Apakah sebelumnya juga pernah mencoba beasiswa lain, tapi akhirnya di LPDP jodohnya gitu? Jadi kalau Rani pribadi ceritanya waktu itu tadi wisuda 2015 bulan Mei. S1 ya? Iya, S1. Tapi untuk mencari beasiswanya justru jauh sebelum wisuda, udah persiapan gitu kan. Kenapa LPDP? Karena kebetulan satu teman dekat aku udah dapat LPDP waktu itu. Jadi kalau aku pribadi memang awalnya belum terlalu familiar dengan beasiswa apa aja yang tersedia untuk sekolah di luar negeri. Kebetulan informasi LPDP yang paling banyak aku dapatkan waktu itu, jadi langsung persiapan sama kayak dibilang Bang Tonggom tadi. Mungkin kalau orang lihatnya, enak ya udah sampai sana gitu. Mereka nggak tahu tuh dibalik itu gimana gitu. Jadi persiapan jauh pokoknya setelah sidang, kemudian nyicil karena kebetulan masih ngurusin berkas. Jadi berkas-berkas untuk wisuda, artinya kan selama masih di kampus, jadi berkas untuk dikirim ke beasiswa, kayak rekomendasi, surat segala macam itu sambil di jalan juga gitu kan disiapkan. Alhamdulillahnya LPDP Rani cuma sekali daftar. Jadi tahun 2015 itu juga Rani mendaftar. Jadi waktu tahun 2015 itu LPDP ada 4 periode. Rani ambil periode yang terakhir di bulan September kalau nggak salah. Jadi dari awal tahun sampai akhirnya bisa mendaftar bulan September. Kemudian bulan Desember pengumuman seleksi substantifnya. Jadi ada 2 tahap waktu itu, seleksi berkas sama seleksi substantif yang ada wawancara dan lain-lain. Kemudian karena Rani waktu itu jalur afirmasi, jadi Rani bisa dapat kelas bahasa, pembekalan bahasa untuk mencukupi nilai IELTS waktu itu. Nah, jadi dari bulan Desember untuk Rani bisa dapat pembekalan bahasa itu bulan April baru mulai. Jadi nunggu lagi 4 bulan. Nah, dapat kelasnya di Bandung waktu itu di ITB 3 bulan. Ternyata IELTS-nya cukup, masih 6,0. Ya, harus 6,5 karena itu persyaratan dari beasiswa dan juga dari kampus. Kemudian pulang dong bulan Juli ke Medan, ke Perbongan, balik ke Perbongan.
Jadi kalau dari LPDP itu pembekalan bahasa itu maksimal bisa dapat 6 bulan. Tapi ada yang jadi kayak ngacak gitu, ada yang langsung dapat 6 bulan, ada yang 3 bulan, kalau nggak cukup baru dilanjutin lagi 3 bulan sisanya. Nah tadi dari bulan Juli sampai mendekati Rani masuk kampus, waktu itu 2017 bulan Februari. Rani belum dipanggil-panggil sampai bulan November. Iya, 2016. Jadi kayak udah nggak bener lagi nih kalau misalnya di Divan kan nanti terlalu lama nunggunya. Pada akhirnya ngambil ujian sendiri di Medan, alhamdulillah dapat. Dan waktu itu langsung ngurusin masalah visa dan lain-lain, itu dalam waktu berapa bulan, akhirnya bisa berangkat bulan Februari 2017. Jadi bisa bayangin dari bulan Mei, wisuda tuh bulan Mei 2015 sampai pada akhirnya bisa berangkat tuh 2017 bulan Februari. Kayak gitu persiapannya kira-kira. Oke, baiklah, sangat panjang ternyata prosesnya, karena kalau LPDP setauku dari informasi yang dibaca dan dari Kak Rani tadi, artinya masih ada tahap untuk penguatan IELTS ya Kak ya. Artinya kan tidak semudah langsung dapat beasiswa udah selesai deh gitu kan, berangkat gitu kan, enggak ya. Karena kayak dari LPDP kalau misalnya jalur reguler, kalau reguler kan misalnya memang udah siap langsung sekolah karena IELTS-nya udah mencukupi kayak gitu kan. Tapi pun dari LPDP sendiri karena beasiswa dari Kementerian Keuangan dan juga ya artinya dari pemerintah gitu kan, adalah yang namanya persiapan keberangkatan. Itu kita ketemu dengan semua penerima beasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita punya nama angkatan kita kayak gitu kan, PK. Jadi kalau kita nggak ikut PK, kita belum bisa berangkat kayak gitu. Kita belum bisa dapat surat kontrak untuk bisa jadi jaminan ke kampus bahwa kita akan didanai kayak gitu. Jadi ya masing-masing beasiswa pasti punya regulasi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dari LPDP kira-kira kayak gitu. Kalau aku dari afirmasi harus ikutin PB dan juga harus PK. Baik, terima kasih untuk Kak Rani dan Bang Tongam. Nah teman-teman di sini aku kasih kesempatan untuk bertanya, mungkin penasaran gitu kan sama perjalanan yang telah dilalui oleh Kak Rani dan Bang Tongam. Karena kalau informasinya Bang Tongam kan baru pulang ya dari Jerman, dan ini informasi ya, dan memang ini adalah kabar baik, harus diceritakan gitu kan. Jadi Bang Tongam ini adalah direktur dari Bakumsu gitu kan, di 2020 terpilih Desember ya Bang. Nah artinya berarti kan ilmu yang telah ditempa di sana terdedikasi nih di lembaga tempat beliau bekerja. Nah begitu pun dengan Kak Rani Jambar 2018. Kemudian waktu itu aku ingat banget pertama kali ya kita bertemu di Literasi Coffee di sini gitu kan, bersama dengan Max ya namanya. Matias. Terus kemudian kita bicara tentang bunyi ya kan, the sounds and then the sounds perspective gitu. Nah jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian Kak Rani gitu kan baru-baru ini membuat sebuah penelitian di Medan. Nah apa sih itu? Nah jadi sebelum Kak Rani nanti bercerita dan Bang Tongam juga bercerita tentang bagaimana mereka mendedikasikan ilmu yang telah mereka dapat dan mereka akhirnya berada di kota Medan ini. Nah boleh teman-teman di sini yang mau bertanya, aku kasih kesempatan untuk kedua penanya. Kita sharing-sharing aja nih gitu. Silakan. Kak Wela ada? Oh, skip dulu. Artinya akan ya, it will be. Oke, lanjut Kak Siska mungkin. Oke, karena Kak Siska juga katanya informasinya mendapatkan dulu sama-sama. Dulu pernah mencoba tapi gagal. Mereka berhasil. Belum, bisa jadi nanti ada kesempatan Nah, ya. kayaknya Kan? umurnya udah nggak cukup lagi. Silakan Kak Siska. Mungkin karena mic-nya. mungkin pakai uang sendiri lah nanti ya kan. Kita dulu tanaman. Ya, terima kasih ya buat teman saya Tongam dan teman baru saya Rani ya. Jadi kalau sama Rani baru pertama ketemu ya. Tapi saya mau sharing juga sedikit dulu, saya juga pernah nyoba itu. Tapi itu berhasil. Tahunnya.
udah lama ya. Apakah kalian waktu itu sudah tamat SMA? Saya nggak tahu ya. 2010 ke 2011 saya udah pernah coba LPDP dulu. Udah tamat SMA. Jadi tapi waktu itu di skor IELTS-nya itu nggak cukup gitu kan. Jadi oke-nya harus terus juga kita sibuk juga kerja-kerja di lapangan karena background-nya aku itu juga apa namanya penggiat sosial ya yang banyak kerja-kerja di lapangan, akhirnya lupa menunda. Itu jadi kendala ya, ketika kita nunda akhirnya terlena, udah habis waktu, habis umur. Sementara beasiswa itu kan punya batasan umur gitu. Artinya kalian udah tahu lah betapa tuanya saya ya gitu ya. Dewasa sih, bukan tua sih. Matang. Merdeka. Jangan sampai kematangan ya. Ini tolong ini ya diedit. Jadi itu gitu ya. Jadi kendalanya memang kalau kita menunda, setiap orang sekarang punya potensi ya gitu ya. Asalkan aku sih ngelihat ya dari keteguhan teman saya si Tongam, aku salut waktu dia ternyata sudah di Jerman. Dia nggak tahu loh itu. Tiba-tiba aku lihat dia bikin status di Jerman. Tongam nggak bilang dia ternyata berhasil dan dapat di Jerman gitu. Tiba-tiba hilang, nggak nampak di Medan gitu kan. Jadi setelah tahun 2011 aku gagal yang di itu LPDP, nggak berhasil. Mau coba lagi. Itu kemarin tuh sama Tongam itu persiapan untuk IELTS-nya juga kan. Jadi kita sampai kursus ada satu orang kawan yang waktu itu. Nah, lagi-lagi gitu. Kayaknya fokus lah. Kita nggak fokus. Aku fokus waktu itu lagi di jadi advokat. Nah, banyak perkara waktu itu kesana kemari akhirnya terlupakan dan ketinggalan. Nah, tapi aku salut ya dengan kawan-kawan ya, karena perjuangannya ternyata nggak gampang, nggak mudah gitu untuk persiapan. Apalagi LPDP itu banyak syaratnya, ada juga batasan umurnya. Nah, kalau untuk umur nggak tahu nih, apakah kayak beasiswa dari BPB apakah punya yang selain LPDP kan 35 ya batasnya ya. Kalau di yang di BPB itu apakah ada batasan umur, terus gimana cara dapatinnya itu Tongam belum cerita ya, gitu. Apakah hanya lembaga-lembaga yang pernah kerja sama dengan BPB saja yang bisa dapat, ataukah bisa lembaga yang belum pernah atau orang yang belum pernah keterkaitannya dengan program-program BPJS apakah bisa mendapatkannya. Terus setelah dapat, nah bagaimana aturannya setelah dapat, tepat nggak gitu? Misalnya ada nggak penalti waktu gitu? Apa saja yang dibiayai? Apakah kita bisa dapat full gitu? Ini untuk 2 orang teman saya ya, karena di LPDP ada yang tidak full juga kan? LPDP semuanya full. LPDP semua full. Mungkin ada yang kalau misalnya beasiswa disertasi doang penelitian, ada yang untuk doktoral, untuk disertasi aja. Tapi kalau yang regulernya itu biasanya full sih. Yang reguler full ya gitu. Terus tadi kami bahas tentang afirmatif gitu kan. Artinya kan untuk yang masuk dari jalur afirmasi itu kan punya kemudahan dan fasilitas yang lebih banyak. Itu apa saja syarat-syarat untuk afirmasi? Mungkin kawan-kawan di sini juga ya yang masih muda-muda ya gitu ya, yang mau juga ngambil gitu, bisa dikasih bocorannya. Itu saja dulu. Terima kasih. Ini masih banyak nih, catatanku ada 10 nih. Tapi nanti takutnya nggak kebagian mereka. Oke, itu aja dulu. Ada lagi nggak teman-teman? Biar sekalian nih mic-nya. Atau pertanyaan Kak Siska? Oke, Kak Intan. Iya, Kak Intan boleh ke sebelah sini ya, Kak? Selamat malam, nama saya Intan. Kemarin saya nyoba beasiswa sih, karena saya tahu beasiswa LPDP itu akan ribet. Jadi saya coba beasiswa yang langsung dari kampusnya gitu. Saya Chongqing, Taiwan. Dan itu udah lolos. Permasalahannya adalah mereka cuma ngasih tempat tinggal sama beasiswa kuliah aja. Uang makan kita tanggung sendiri. Nah, yang saya minta itu kemarin dari kampus saya, kan saya ngajar nih. Saya mintanya mereka tetap bayar gaji saya gitu kemarin. Cuma karena kampus saya itu masih membiayai beberapa dosen, jadi mereka bilang belum sanggup membiayai saya. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri dari beasiswa itu dan mengubur mimpinya jauh-jauh. Sakit sih kalau teringat itu ya. Berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, pertanyaan saya kayak gini. Biasanya kan kalau beasiswa ini kan
memang kita dapat beasiswa, tapi kita harus mendahulukan uang awal kan. Jadi kalau dibilang beasiswa itu bullshit buat saya, karena memang kita harus mendahulukan uang visa lah, keberangkatan lah. Kadang mereka akan membayarkan itu di akhir tahun, misalnya akhir semester kayak gitu. Di awal pertama kita nggak dapat beasiswa, wah belum dibayarkan gitu kan, apalagi LPDP kan. Gitu kan. Maksud saya bukan dibayarkan di awal sebelum kita berangkat ya. Tidak dikasih sebelum kita berangkat biasanya kan. Sebelum berangkat itu kita ada namanya settlement allowance. Nah, settlement allowance itu jadi kita dapat 2 kali, sebelum berangkat dan setelah kita sampai. Jadi kalau totalnya sebelum kita berangkat, setelah kita sampai, dan uang bulan pertama kita, jadi kita bisa dapat 3 kali uang per bulan kita gitu. Ya, karena saya join juga kan di beberapa grup beasiswa ini, mereka selalu ngeluh uang dari pemerintah selalu telat datangnya gitu. Jadi kayak misal mereka harus mendahulukan uang pribadi gitu. Jadi berkeluh kesah sama itu, jadi saya pikir saya uangnya pas-pasan kayak gitu kan. Terus udah nggak ada orang tua nih, kalau nggak bakal ada subsidi gitu kan, kalau nggak dibayar kampus, terus saya di sana nggak kerja masih kuliah, ya nggak bakal ada gitu. Sama juga, jadi itu aja sih. Saya tadi mau nanya soal biaya awal itu sih. Oke. Terima kasih untuk Kak Intan, mungkin bisa langsung dijawab. Tapi pertanyaannya all question or recorded ya. Oke. Mungkin mulai dari Kak Rani deh, sebagai award di LPDP. Pertanyaan Kak siapa tadi? Kak Siska, Kak Intan. Soal apa namanya salah IELTS itu kan sebenarnya itu permasalahan sikap sih Kak. Karena kayak manapun kita bisa menentukan prioritas kita gitu kan. Kalau kayak Rani pribadi, IELTS tuh Rani ngambil 3 kali ujian. Baru dapat 6,0. Cuma untuk mengejar 6,5 doang itu Rani 3 kali ujian. Pertama kali Rani dapatnya 5,5, itu biaya uang sendiri. Yang kedua setelah dapat PB di Bandung itu dibiayai sama LPDP, itu cuma 6,0, artinya masih kurang. Yang terakhir kita pakai uang sendiri gitu kan. Karena kalau nunggu dari PB yang kelanjutannya terlalu lama, Rani nggak mau mendefer lagi gitu kan. Jadi kayak berani bermain dengan keberanian diri kayak gitu sih. Dan karena tadi Rani udah mention juga sebelum wisuda Rani sudah persiapan. Dan waktu itu kayak tadi Lusti ada nanya, sebelum wisuda Rani udah ngajar waktu itu, ngajar di SD. Dan waktu wisuda Rani bilang sama papa, Rani nggak mau lanjutin kerja dulu karena Rani mau persiapan. Karena untuk mempelajari IELTS bagi Rani itu sama lelahnya dengan mengajar. Justru Rani tahu kesanggupan Rani di mana, baik itu secara fisik maupun otak gitu ya. Jadi Rani harus tinggalkan kerjaan Rani karena Rani harus full time untuk latihan IELTS kayak gitu kan. Wah pasti bentrok sama keluarga, anak pertama baru wisuda, orang cari kerja nih malah ninggalin kerjaan kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya nego sama keluarga dan sepakat lah, oke, ini bulan Mei sampai bulan Februari nanti kalau nggak lolos beasiswanya artinya cari kerja. Iya dong, nggak mungkin nganggur aja di rumah kayak gitu kan. Nah pada akhirnya itu pun Rani nggak mau tinggal di rumah, orang tua kan di Perbaungan. Karena Rani tahu tipikal Rani kalau belajar ataupun kerja, Rani nggak suka terdistraksi dengan orang lain kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sama emak sendiri, Ran belikan ini dulu, Ran tolong mama ini dulu. Jadi kan Rani nggak mau terganggu gitu kan. Akhirnya Rani tinggal sama adik, waktu itu adik masih kuliah dan dia ngekos sendiri kan. Jadi Rani dari pagi sampai pagi yang ngeprint soal-soal yang ada di internet, kemudian nonton video tutorial dan lain-lain. Rani cuma menghabiskan waktu dari pagi sampai pagi ke situ aja gitu. Dan itu tadi kalau bagi Rani tuh kayak namanya semesta mendukung tuh ya. Kalau misalnya kita kan di sekolah dari SD sampai SMA itu kan terbiasa dengan format TOEFL ya. Dan bagi Rani sangat baru untuk bisa mengikuti IELTS, dan jujur memang sangat sulit kayak gitu kan. Bagaimana caranya? Mau kursus, kuliah udah kerjaan udah ditinggal, mana ada uang lagi mau kursus IELTS tuh 1 bulan 3 juta lebih, bahkan 5 juta gitu kan. Nah pada akhirnya ketemulah sama temen yang mau ngambil doktor ke Jerman pakai DED. Dia ngambil
kelas di British Council waktu itu. Kita ketemu di event di mana tuh namanya, daerah Karo sana. Kita ketemu ya di Dokan Art Festival. Si abang itu orang sejarah kalau tahu, Bang Alan Darmawan. Kemudian cerita-cerita, oh abang mau ke Jerman, Ran. Oh Rani mau ke Australia. Iya bang, abang udah ikutin les di British Council, tapi menurut abang untuk mengandalkan waktu les di British Council doang tuh kayaknya nggak cukup untuk mendapatkan target abang, kata gitu kan. Abang butuh latihan ekstra, butuh teman. Rani mau nggak? Kalau Rani mau, kita latihan bareng. Nanti bahan-bahan untuk belajar awal tentang IELTS dari British Council abang kasih semua sama Rani, gitu. Akhirnya tanpa Rani harus bayar kursus les di British Council, Rani bisa dapat bahan-bahan untuk mempelajari IELTS, gitu kan. Nah kemudian belajar sama dia kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Dan pada akhirnya ikutlah Rani ujian. Itu pun awalnya nggak tahu mau bayar pakai apa. Karena kan lagi-lagi Rani nggak kerja gitu kan waktu itu, cuma fokus untuk belajar doang. Kena tipes pula. Gara-gara terlalu over belajar kena tipes. Nah waktu itu justru kalau dulu bang rasanya sedih kali bang, sekarang ngakak-ngakak memang. Iya. jadi tuh kayak itu namanya perjuangan gitu. Jadi bahkan pun waktu Rani memutuskan untuk mau fokus ke sekolah lagi, itu orang tua tuh nggak setuju gitu. Kalau mau kuliah biar aku kuliahkan aja di USU, kata papa kayak gitu kan. No. Bagi Rani, papa sama mama udah cukup nyekolahkan Rani S1, nggak kewajiban untuk S2. Karena waktu itu adik Rani masih sekolah, jadi kayak oke, nggak mau jadi beban orang tua kayak gitu kan. Jadi dan Rani waktu itu terobsesi banget dengan kata-kata hijrah gitu loh bang. Jadi kayak pengen keluar gitu. Masa umur 20 tahun belum pernah keluar dari Medan gitu ya. Jadi kena tipes. Tapi justru ketika kena tipes itulah orang tua pada akhirnya luluh. Ya udah Ran, yang penting sehat dulu. Fokus sama sehat. Nanti mama carikan uang ujiannya dari om. Pada akhirnya fokus, semangat lagi. Padahal waktu itu udah down banget kayak, karena udah dapat offer dari kampus waktu itu. Kemudian kayak tinggal IELTS doang nih untuk daftar LPDP, walaupun LPDP belum tentu lolos juga. Jadi kayak karena kan berkasnya banyak banget gitu kan. Jadi kayak kalau relate dengan pertanyaan Kak Intan tadi, ribet ya, nyari daftar beasiswa tuh ribet ya. Bagi Rani sesuatu hal yang mahal, yang paling berharga, nggak mungkin nggak ribet gitu. Dan jangan terlalu percaya dengan oh ini susah nih daftar ini, oh banyak banget ini, harus menyediakan ini itu. Kalau nggak kita jalanin, kita nggak akan ngerasain kayak gitu. Dan bagi Rani tuh kalau Rani udah punya mimpi tuh Rani harus tanggung jawab. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya Rani berani untuk meninggalkan kerjaan. Rani harus punya konsekuensi dengan orang tua, dengan diri Rani sendiri kayak gitu kan. Terus ya itu, untuk ujian yang terakhir aja pun kan waktu PB kan nggak cukup juga kan. Pada akhirnya untuk ujian yang terakhir Rani harus cari uang sendiri. Itu caranya minjem sama temen. Jadi kalau dibilang kita tuh harus ngeduluanin dulu uangnya. Untuk beberapa situasi iya, tapi bagi Rani kalau kita berusaha itu akan ada selalu jalan. Jadi waktu itu Rani harus PK ke Jakarta, Rani harus bayar uang visa karena visa itu sifatnya reimburse dari LPDP. Kemudian harus ujian IELTS lagi. Jadi kurang lebih itu Rani harus sediakan uang 12 juta. Dari mana bro? Nggak mungkin minta sama orang tua kan. Akhirnya Rani hubungin lah temen Rani yang waktu di PB Bandung dulu, dia udah berangkat ke Manchester. Nah itu tadi, karena Rani bilang ada settlement allowance, kira-kira mungkin mereka punya saving nih, kayak gitu kan. Kalau di course kan pasti mungkin bisa mencukupi lah untuk dirupiahkan gitu kan. Telepon lah, udah minta tolong dong, aku butuh sekian untuk ini. Oh iya, karena kita di perjuangan yang sama dan mereka paham kalau memang kita membutuhkan uang yang banyak, akhirnya dia mau bantu. Oke.
ini kan weekend, aku nggak bisa kirim, aku juga lagi di luar kota, hari Senin aku kirim ya. Oke. 1 jam kemudian masuk telepon, Uni minta maaf ya, bukannya nggak mau bantu, ayahku baru aja meninggal dikabarin, padahal dia belum ada 1 bulan nyampe di Manchester. Nah, tapi minta maaf ya, aku tadi cerita ke Mbak Cai. Nah, Mbak Cai itu teman satu kelas juga di PB di Bandung. Udah nggak usah pikirkan Rani dulu, yang penting udah tenang dulu deh, karena dia kan nggak bisa pulang kan ya. Sejam kemudian Mbak Cai itu nelfon, Uni minta maaf ya, tadi udah cerita ini, boleh nggak kalau aku yang bantuin? Selalu ada jalan gitu kan. Loh Mbak, kok Mbak yang minta maaf, Rani yang minta maaf harusnya. Rani yang butuh bantuan nih gitu kan. Uni butuhnya apa dulu? Kebetulan kalau misal aku butuh ke Jakarta dulu Mbak, karena harus susun strategi, karena kan waktu cuma sekitar 3 bulan gitu kan untuk ngurus keberangkatan. Jadi harus Rani siapkan dulu kontraknya supaya bisa keluar, untuk ngurus visanya dan lain-lain gitu. Kemudian akhirnya dia duluanin dulu untuk Rani ke Jakarta. Uni nanti kalau untuk ujiannya, kalau dari IDP, nggak salah IDP kan bisa bayar pakai dolar, nanti aku transfer dari sini, kabarin aja, kata kayak gitu kan. Untuk visa juga. Nah jadi itu pun dapat kemudahan lagi untuk IELTS. Oke. Kemudian untuk visa nih, nah Rani waktu itu kan dibantu sama Australian Center. Jadi nanya, Miss ini bayarnya gimana ya? Itu kalau nggak salah sekitar 6 juta. Soalnya masih pakai uang teman, itu pun pakai pound sterling. Itu gimana cara transfernya? Oh gitu ya Rani, yaudah aku aja yang ngeduluanin, nanti kalau udah di reimburse dari LPDP baru kamu kirim ke saya. Another lucky moment gitu kan, kayak bantuan lagi nih. Jadi kayak berserah aja gitu, dan pada akhirnya ada aja jalan untuk kita bisa dapat kemudahan gitu. Mungkin Bang Tonggem pasti mempunyai momen-momen kayak gitu kan Bang. Jadi kayak semuanya berada pada sikap kita sebenarnya. Bagaimana kita menentukan prioritas dan mempertanggungjawabkan mimpi kita, kayak gitu sih kira-kira. Inspiratif sekali, tepuk tangan dong. Aku ngeliat dari samping nih Kak Rani berkaca-kaca. Ternyata iya kan, tulis dulu Kak dari Kak Siska. Oke, kita lanjut ke ceritanya Bang Tongam. Oke, saya kurang pintar bercerita sebenarnya seperti Rani ini, jadi lebih baik ditanya gitu kan. Makanya saya singkat-singkat saja menjelaskan, bukan bermaksud tidak ingin berbagi gitu kan. Tapi saya susah sebenarnya menstrukturisasi pemikiran saya gitu. Mungkin gini ya, tadi pertanyaan Siska tadi soal gimana? Mungkin saya sambungkan saja ke Rani. Apa yang diceritakan Rani itu persis sama seperti yang saya hadapi. Misalnya cari skor IELTS itu prosesnya lama, ya kan? Saya bekerja di Bakumsu itu 2011 sampai 2018 pertengahan sambil belajar. Itu sangat susah. Beli bukunya mahal, ya kan? Beli buku terus terpaksa mendownload misalnya yang gratis-gratisan. Nonton YouTube, mata saya sampai makin besar minusnya karena nonton terus ya kan, yang berbahasa Inggris itu. Lalu juga soal mentalitas. IELTS ini sebenarnya tadi terkait dengan persyaratan. IELTS itu sebenarnya soal mental. Kalau kita siap, karena itu kan orang banyak bagus bahasa Inggrisnya, tapi ketika dihadapkan dengan ujian IELTS itu nggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena IELTS itu timing. Bayangkan ada reading, menjawab satu soal itu di bawah 1 menit, ya kan? Di bawah 1 menit satu soal. Membaca teks yang sampai 10 paragraf saja, kita sudah lebih dari katakanlah 10 menit. Nah gimana gitu, mentalitasnya di mana? Jadi soal timing. Listening juga seperti itu. Listening ini kalau kita mendengar lalu kita kelewatan, itu mental kita down. Akhirnya itu berdampak ke yang lain, ke soal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu berdampak. Akhirnya gagal. Jadi saya 3 kali gagal IELTS. 3 kali hanya
ada yang karena persyaratan di universitasnya Friedrich Alexander University di Erlangen, ada namanya kota kecil di negara Bavaria. Kalau teman-teman pernah dengan Bayern, itu negara Munich, Munchen gitu kan. Dekat situ ada kota kecil tapi ada universitas yang sangat tua tahun 1800-an. Itu namanya Friedrich Alexander University. Siapa pernah di sana ngajar, siapa Immanuel Kant itu sebagainya, para filsuf besar itu ada di fakultas saya, karena fakultas itu fakultas ilmu sosial, humanity, dan teologi. Jadi teologi itu fakultas yang paling tua dari dulu, dan orang-orang filsuf yang dulu itu belajar di sana, dan banyak orang filsuf terkenal dari situ. Nah, itu cerita soal itu. Mungkin saya tidak terstruktur ya. Nah, cari IELTS itu susahnya minta ampun bagi saya personal. 3 kali. Dan gagal. Makanya saya tadi ketawa Rani cerita, saya sampai sakit tipes karena memang membagi waktu antara bekerja di Bakumsu itu kan banyak kan di lapangan, dan pergi ke daerah itu kadang sinyal gak ada dan sebagainya. Lalu kita sudah capek juga, laporan berbagai macam, gimana bisa lagi belajar gitu kan. Sementara IELTS itu strukturnya sangat rapi. Itu game, saya kira itu lebih ke game. Kalau teman-teman misalnya ada game level sekian lulus, level sekian lulus, nanti ke level selanjutnya makin susah lagi kayak gitu. Jadi saya 6,0 terus 6,0. Padahal universitas saya itu mensyaratkan 6,5 paling tidak, dengan ketentuan ya ISBN itu kan 4, listening, reading, writing, speaking. Itu nggak mencapai 6,5. Jadi kalau saya ujian dapat 6,5 percuma kalau masih ada yang 5,0 gitu. Jadi itu stresnya itu luar biasa. Ketika kita sudah mengeluarkan uang 3 juta setiap ujian, dengan biaya sendiri tentunya, seperti yang dikatakan Rani tadi, ngutang sana sini gitu kan. Gaji di Bakumsu itu tahu lagi mana NGO itu, bukan NGO yang besar itu, gajinya pas-pasan gitu kan. Harus nabung. Ketika kita gagal, di situ stresnya. Lalu kena kepikiran, lalu apa? Tapi saya mau bilang begini, bukan berarti saya menakut-nakuti. Tapi itulah memang realitas ketika kita cari beasiswa sambil kerja. Kalau kita cari beasiswa tidak sambil kerja, mungkin bebannya lebih sedikit, itu lebih berkurang ya. Tapi saya menghadapi seperti itu juga. Terus lagi yang tadi yang ditanya Intan tadi soal beasiswa, itu beda-beda Intan. Setiap Taiwan itu beda kultur pemberian beasiswanya, mekanismenya dengan Jerman misalnya DAAD, Belanda dengan Stunet, Australia dengan Australia Award Scholarship AS, lalu ada LPDP di Indonesia. Itu beda-beda semua syaratnya. Ada yang mensyaratkan kita harus setengah gitu, kita cover setengahnya lagi. Kalau di Jerman itu DAAD itu lembaga G2G, artinya government lembaganya. Mungkin saya lebih ke diri saya. Jadi kenapa tidak mencoba LPDP? Saya tidak pernah mencoba LPDP. Saya tidak pernah mencoba DAAD. Yang saya pernah coba itu Australia Award Scholarship sama Stunet, dan itu semua gagal. LPDP saya tidak pernah coba karena sudah merasa kalah duluan. Kenapa saya kalah duluan? Karena isu saya kan hak asasi manusia, dan saya datang dari NGO yang notabene itu dikatakan ya sering mensuarakan hak asasi manusia. Itu kan seperti mensuarakan seperti bernafas. Iya, melawan pemerintah gitu, seperti itu. Jadi saya sudah nyerah duluan. LPDP cut gitu ya. Ini lembaga yang apa ini? Iya. Jadi waktu saya cari itu, mungkin secara teknis ini saya cerita. Saya daftar ke universitas itu syaratnya
harus ada 6,5. Itu prosesnya panjang. Saya cari IELTS berapa lama, ada sekitar 3 tahun sambil kerja. Lalu itu diterima. Setelah itu saya cari beasiswa. Itu prosesnya, cari beasiswa. Ada Broad to Develop namanya, mereka lembaga donor. Lalu mereka tanyakan sama saya, kenapa tidak di Indonesia saja gitu, atau di Jerman. Padahal saya pengennya dari dulu kalau enggak Belanda ke Inggris, hanya yang dua ini. Lalu karena mereka dari Jerman, pengennya kan uangnya nggak sampai ke negara lain. Kalau di Indonesia lebih murah karena kursnya pasti mereka pakai ke Indonesia. Kalau di Jerman kursnya nggak perlu, mereka bisa menghitung biaya real. Biaya real ya di Jerman sekian, dikasih sekian gitu. Jadi mereka pilih itu. Saya waktu itu kebetulan sudah diterima di universitas itu dengan persyaratan yang tadi. Lalu pemberi beasiswa nanya gimana dengan semua persyaratan, saya katakan sudah. Lalu mereka tidak panjang lebar lagi gitu. Nah, pertanyaannya Siska tadi, bagaimana mendapatkannya? Apakah harus bekerja dengan bermitra dengan Broad to Develop atau yang lain? Ada pilihannya. Satu itu, Broad to Develop itu kan lembaga swasta terbesar Jerman yang mendanai setiap proyek-proyek sosial. Misalnya soal hak asasi manusia, pengembangan ekonomi dan sebagainya. Dan mitranya itu banyak, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain, di Afrika dan sebagainya. Mereka itu mencari orang-orang yang punya komitmen untuk membangun negaranya. Tapi dia prosesnya itu jalurnya swasta, tidak pemerintah. Jadi saya kaitannya dengan Broad to Develop itu adalah saya bekerja di Bakumsu selama 7 tahun. Lalu saya merasa kemitraan Bakumsu kan bermitra dengan Broad to Develop gitu. Jadi saya ingin kuliah, saya ingin istirahat, bekerja dulu, udah stres bekerja kan, istirahat. Lalu saya coba. Lalu mereka bilang boleh, tapi syaratmu kan apakah sudah terpenuhi. Lalu itu yang tadi saya katakan, syaratnya sudah terpenuhi. Lalu mereka tidak bisa bilang apa lagi. Tapi sama seperti cerita Rani tadi, itu semua uangnya itu harus didahulukan. Ngurus visa, apalagi transportasi ke sana, macam-macam itu didahulukan. Dan saya ngutang besar waktu itu. Dan kontraknya itu hanya berlaku ketika saya sudah sampai di Jerman. Monthly allowance-nya itu harus di situ diterima dan biaya-biaya yang lain gitu. Nah, pertanyaan Siska tadi, apakah bisa yang lain? Bisa juga, asal dia bisa direkomendasikan dari gereja, karena dia lembaga diakonia. Kita bisa katakan kita jemaat gereja, lalu kita pastinya kita punya latar belakang, ya kan, punya latar belakang pekerjaan, punya latar belakang pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu kita jual gitu, kemampuan kita itu kita jual, lalu mereka bisa mempertimbangkan itu. Dan prosesnya lama juga, sampai ada wawancara via Skype waktu itu dengan boardnya scholarship itu, lalu mereka akhirnya terima gitu. Nah, sebenarnya saya bilang tadi prosesnya panjang. Saya sudah di titik menyerah atau pasrah di saat saya mengapply beasiswa ini. Ketika saya pulang kampung, bapak saya bilang, kalau nggak dapat mau lagi beasiswa itu, udahlah, jangan lagi lah cari ya, pikirkan yang lain, saya menikah atau apa gitu kan. Aku udah bilang 2 tahun lagi. Saya jawab dengan halus, 2 tahun lagi. Lalu ternyata seiring dengan waktu, ternyata hanya beda beberapa bulan beasiswa saya sudah diterima. Tapi waktu itu sudah di titik pasrah. Jadi artinya kasih semua dokumen itu masuk, tidak mencek misalnya email lagi, nggak mencek apa-apa lagi, masukkan semua, sudah pasrah, apapun gitu, apapun apanya, hasilnya terserah gitu. Dan pasti ada rencana B. Rencana B, kita harus selalu siapkan rencana B, karena kalau rencana A gagal, rencana B itu
agak lebih turun sedikit pasti bisa gitu kan, levelnya kita turunkan pasti bisa. Nah, dan syukurnya ternyata rencana B gak jadi gitu karena yang A sudah itu. Tapi itu cerita soal ketika kita sudah sampai di titik tertentu, di saat kita sudah merasa ya udahlah gitu. Nothing tulus gitu. Iya, nothing tulus ya sudah, ya seperti itulah. Akhirnya terima gitu. Ya prosesnya seperti itu. Mungkin itu dulu cerita dari itu. Oke, baiklah. Nah, ini sangat menarik sekali karena tanpa saya mengajukan pertanyaan, akhirnya Kak Siska dan Kak Intan bisa memberikan pantikan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya menstimulasi kita yang ada di sini ya. Teman-teman yang ada di sini kan rata-rata tuh pada masih banyak yang statusnya mahasiswa, ada yang masih pelajar SMA, dan pastinya semuanya punya mimpi. Dan dari kedua narasumber yang ada di samping saya, tadi saya menangkap ada kata kunci yaitu mentalitas. Karena ketahanan mental setiap orang itu pasti akan teruji dan terbentur, dan pastinya banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi, mulai dari ketahanan fisik, terus kemudian psikologis, dan juga finansial. Pasti ini sangat sangat kompleks. Baik, ada pertanyaan yang dari teman-teman yang ada di sini yang hadir terkait beasiswa. Oh, Kak Intan mau nanya, mau nambahin ya? Oke, silakan Kak Intan. Kalau kayak misalnya kayak saya kan dosen, saya daftarnya kan dari Budi DN, Budi luar negeri, LN gitu kan. Nah kalau itu kan kita harus tamat dan kita harus mengabdi 3 tahun tambah 2, 3 tambah 2, 5 tahun, berarti kita harus di tempat kita kerja. Nah kalau kayak orang kakak sama abang ini, kalian nggak ada beban untuk kayak abang misalnya dari NGO-nya, misalnya di situ harus 10 tahun nih kayak gitu syaratnya. Kalau sekarang ini kayak mana gitu maksudnya? Oh, syaratnya setelah tamat ya? Iya. Tadi tentang finansi tadi belum diceritakan. Tentang finansi ada. Kalau dari pemerintah dan Ani rasa semua beasiswa punya regulasi masing-masing ya, kayak misalnya AAS sendiri pun karena dia beasiswanya hubungan antara Indonesia dengan Australia, itu selama beberapa tahun setelah kita pulang itu kita nggak boleh balik ke Australia misalnya kayak gitu. Kita memang harus mengabdi di Indonesia, sama kayak di LPDP juga harus mengabdi di Indonesia. Terserah mau kerja di mana, yang penting itu di Indonesia untuk membangun Indonesia kayak gitu. Ada, tetap ada laporan. Nah, jadi kalau dari LPDP itu awardee-nya alumninya itu ada nama ikatannya Mata Garuda. Nah, jadi dari Mata Garuda itulah kita bisa dapat saling sharing project misalnya kayak gitu kan, ataupun ada info lowongan pekerjaan yang memang khusus untuk award di LPDP misalnya kayak gitu dari BUMN atau dari perusahaan-perusahaan asing mana kayak gitu kan. Tapi tetap kita stay di Indonesia kerja kayak gitu. Atau untuk beberapa case misalnya dia kerja di kedutaan Amerika misalnya kayak gitu, tapi untuk kedutaan mewakili Indonesia tapi dia harus tinggal di sana, tapi itu tetap harus dilaporkan. Dan itu dia kalau nggak salah 2 kali masa studi tambah 1. Kalau nggak salah Rani ingat ya, itu tertera di kontrak. Yes. Jadi kalau kayak Rani 3 sekitar 4 tahun, karena Rani studinya 1,5 tahun, 4 atau 5 tahun kayak gitulah. Makanya Rani masih stay di sini. Lebih kurang kayak gitulah. Ya kalau saya itu tidak ada kontrak yang dalam arti menyatakan sekian tahun gitu. Tapi dia seperti komitmen untuk kembali ke lembaga. Nah, artinya kan komitmen kan agak lebih longgar daripada kontrak kan. Jadi kenapa saya pilih kembali, karena ya susah mengingkari komitmen ini gitu. Karena beasiswanya sudah baik, saya perpanjang 1 semester di sana, seharusnya kan 1,5 semester. Saya perpanjang, mereka akomodasi juga. Lalu beberapa orang di sana juga saya kenal gitu kan. Beberapa interaksi dengan mereka itu membuat saya seperti berteman dengan mereka, lalu tidak merasa nyaman dengan seperti itu. Padahal di Jerman itu sebenarnya tidak seperti
mungkin LPDP karena dia G2G, artinya peraturannya itu mengikat antara negara ke negara, akhirnya syaratnya lebih ketat. Misalnya harus kembali atau 1,5 tahun atau 2 tahun nggak boleh ke sana lagi gitu kan. Kalau yang swasta itu lebih longgar, lebih fleksibel. Kenapa? Karena tidak ada G2G. Jadi seperti saya misalnya contohnya bisa apply job seeker visa. Job seeker visa ini 18 bulan tinggal di sana cari kerja. Dan itu hak setiap graduate yang sudah tamat. Tapi kenapa saya tidak pilih itu tadi yang soal tadi. Lalu apa lagi ya? Ada juga yang bisa lanjut langsung misalnya ngambil PhD dengan biaya sendiri. Jerman itu beda dengan negara lain. Jerman itu sebenarnya kalau lah boleh saya misalnya mengulang misalnya perencanaan dari awal, saya kira saya nggak akan cari beasiswa. Karena kuliah di Jerman itu beda dengan negara lain, dia itu tidak memungut misalnya tuition fee. Gratis. Yang ada itu semester fee itu sekitar 180 euro per satu semester, dan itu kita gunakan untuk diri kita, artinya transportasi dan semua tiket mahasiswa untuk layanan organisasi mahasiswa dan sebagainya. Hanya itu. Yang lainnya itu kita harus bayar asuransi dan biaya hidup gitu. Biaya hidup kan relatif, orang kan bisa menghemat bisa. Lalu ketika kita ngurus visa itu misalnya kita harus, kalau tidak dari beasiswa, kita punya deposit. Kalau dulu masih 8.000 euro, sekarang sekitar 10.000 euro. Artinya kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 170 juta. Kalau teman-teman misalnya punya uang segitu, dengan modal bahasa Jerman yang sudah bisa komunikasi basic misalnya, itu uang hanya diblok di akun kita. Dan itu bisa kita hemat dengan kita bekerja. Lebih dari cukup begitu biaya kita ketika kita bekerja secara part-time. Itu bedanya dengan negara lain. Kalau di Inggris mungkin kita nggak bisa seperti itu. Di negara Amerika Serikat mungkin kita nggak bisa seperti itu. Makanya saya bilang kemarin tadi, kalaulah saya tahu itu dari dulu, pasti saya cari uangnya dulu, lalu tidak sampai lama. Karena saya berangkat ke sana di umur 34. Jadi terlalu lama sebenarnya prosesnya itu. Gitu kan. Jadi itu karakteristiknya Jerman, saya kira. Itu satu, kalau teman-teman ingin kuliah di Jerman, ingin belajar survive tanpa ada beasiswa, boleh juga dengan cara seperti tadi itu. Dan nggak capek untuk IELTS-nya. Iya, tidak capek. Iya. Mungkin dengan nabung itu bisa dapat, atau dengan minjam itu bisa dapat. Lalu kita kerja di sana, kita bisa bayar gitu, dengan kurs yang ada gitu. Tapi syaratnya itu mungkin di sini juga ada yang belajar bahasa Jerman waktu SMA kan, itu tingkatkan saja gitu kemampuan bahasa Jerman itu, sehingga kita bisa setidaknya komunikasi basic di sana, bisa jaga toko, bisa cuci piring, bisa motong rumput gitu kan, atau apa. Itu banyak pekerjaan untuk mahasiswa. Kalau kita ingin lebih bagus pekerjaannya, bisa jaga toko itu banyak. Misalnya toko-toko grosir itu bisa kita bekerja di sana dengan gaji sekitar katakanlah rata-rata sekitar 500 euro per bulan. 500 euro itu per bulan itu sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup dan akomodasi. Biaya yang paling mahal itu di Jerman itu akomodasi yang saya maksud itu tempat tinggal. Misalnya kalau saya dulu di dormitory 230 euro per bulan, artinya saya harus mengeluarkan itu dari monthly allowance yang diberikan beasiswa. Lalu biaya hidup dengan masak sendiri itu bisa 100 sampai 150 euro per bulan. Artinya yang tadi blok account yang saya katakan 10.000 euro itu dibagi 12 bulan, itu masih mewah gitu, masih mewah. Kita ambil sekitar per bulan berapa itu. Artinya itu kan hitungan matematikanya kayak gitulah.
Kalau kita ingin survive di sana, kita nekat untuk kuliah di sana. Beda halnya, beda cerita kalau misalnya kita ingin agak lebih mewah, misalnya traveling kemana-mana atau apa, mungkin itu beda lagi lah ceritanya. Begitu kira-kira. Oke, Bang Tongam, tepuk tangan dong buat narasumber kita. Menarik sekali. Tadi saya juga mau tanyakan ya sebenarnya bagaimana sih tentang pengelolaan dana beasiswa, tapi ternyata tadi Bang Tongam sudah cerita duluan. Mungkin nanti Kak Rani bisa cerita nih pengalaman mengelola uang beasiswa yang telah dicairkan. Cukup nggak sih atau perlukah bekerja saat itu atau bagaimana? Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Kan kalau Jerman itu kan apa ya, sangat-sangat fanatik dengan bahasanya. Dan aku yakin pasti di sana mereka akan menetapkan bahwa mahasiswa harus apa ya, studi dengan bahasa Jerman gitu ya Bang ya. Nanti bisa diluruskan kalau salah. Nah, kalau Kak Rani kan pakai bahasa Inggris ya basicnya. Sedangkan kita tahu narasumber kita berdua tuh bukan jurusan bahasa Inggris kayak aku atau kayak Kak Intan gitu kan. Nah, kita kapan ya Kak Intan? Ini semoga ketularan vibrasinya. Ya, jadi aku mau tanya nih gitu tentang bagaimana komunikasi itu dibangun dengan baik, karena aku yakin bahwa ketika kita studi kita harus mempertimbangkan bagaimana kita nanti bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi secara kultur, dan kita pasti akan memulainya dengan komunikasi atau bahasa yang baik. Nah, boleh nggak sih cerita di awal gimana Bang Tongam belajar bahasa Jerman? Kemudian bagaimana Kak Rani memperdalam bahasa Inggris? Karena teman-teman, karena aku guru bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS itu tidak bisa dikatakan bahwa orang yang bisa cakap atau mahir berbahasa Inggris secara speaking ya, itu belum tentu dia menguasai skor TOEFL dan IELTS, karena itu kayak tadi dibilang sama Kak Rani dan Bang Tongan, ini masalah timing, kayak main game naik level. Nah, jadi skornya juga akan saling mempengaruhi, benar sekali. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang bisa tulus di TOEFL dan IELTS bisa berbahasa Inggris atau berbicara. Nah, gimana tuh dengan Bang Tongam sendiri? Kan pastinya standar bahasa Jerman dan bahasa Inggris itu cukup berbeda, dan kita belum bisa mengatakan bahwa bahasa Jerman itu adalah bahasa yang daily language di Indonesia. Pasti kan lebih populer bahasa Inggris. Nah, Bang Tongam cerita dong gitu. Ya, oke. Jadi kan kelas saya itu kelas internasional, artinya bahasa Inggris. Tapi di kehidupan sehari-hari itu, ya benar yang dikatakan Lusti tadi, orang Jerman itu mungkin karena sejarahnya dulu selalu bermusuhan dengan Inggris kan. Perang Dunia Kedua, pertama, kedua itu selalu dengan Inggris, dan Jerman selalu kalah kan itu. Jadi ya mereka merasa nggak perlulah sepertinya bahasa Inggris ini, bahasa Jerman. Lalu Jerman itu kan negara besar di antara yang lain di Eropa. Dia seperti pemiliknya Uni Eropa gitu kan. Dananya besar, penduduknya lebih besar dari penduduk yang lain, 80 juta jiwa. Prancis sekitar 70 juta. Itu menentukan besar tidaknya satu negara gitu, karena income per kapita dan sebagainya. Jadi mereka itu egonya tinggi. Ya dari awal juga ketika saya mengajukan beasiswa, mereka udah egonya tinggi, harus Jerman atau di Indonesia. Kami gak biayai di Belanda atau apapun itu di negara lain, gitu kan. Jadi ketika saya sampai di sana, karena memang syaratnya seperti itu, dan tiba-tiba waktu itu saya bahasa Jerman yang paling basic sekalipun nggak punya, yang mengatakan misalnya Guten Morgen atau Guten Abend atau sebagainya, atau Ich liebe dich misalnya, itu nggak tahu apa pun. Ich liebe dich itu hafal ya. Ich liebe dich itu kan hal yang I love you. ya, itu kan hal yang sangat umum, tapi itu aja pun saya tidak tahu gitu. Jadi waktu saya berangkat ke sana itu dengan bahasa Jerman yang kosong sama sekali. Bahasa Batak lah paling bisa. bahasa. Lalu saya mengandalkan bahasa Inggris terpaksa. Dan waktu pertama-tama di sana itu kehidupannya sangat stres.
Karena apa? Misalnya saya duduk seperti ini, saya mendengar orang dengan bahasa asing seperti bahasa yang kumur-kumur gitu. Jadi gak mengerti sama sekali. Duduk seperti ini minum, orang ngomong sama sekali blank gitu. Itu sangat stressful. Dengan di lingkungan seperti itu, saya terbiasa seperti itu awalnya. Lalu pelan-pelan saya belajar karena universitas itu kan menyediakan kursus gratis bahasa Jerman, ada kelasnya. Waktu itu belum COVID, jadi masih normal. Jadi saya masih gabung di sana, ngambil kursus sekitar 2 semester, lumayan lah, ada perkembangan. Lalu saya juga berteman dengan orang Jerman. Orang Jerman itu banyak teman saya, orang tua dan adalah beberapa anak-anak muda gitu. Kata orang Jerman itu susah dicari jadi teman gitu kan. Tapi ternyata kalau mereka percaya dengan kita, ya bisa juga gitu berkawan dengan mereka. Dan banyak orang di sana yang salut dengan orang pendatang yang datang menjadi mahasiswa gitu. Nah itu saya manfaatkan praktek sehari-hari seperti itu. Lalu tapi tidak terlalu serius karena kuliah itu kan menyita waktu juga. Paper misalnya makalah itu banyak. Saya semester 2 itu makalah saya 5, nggak kemana-mana gitu kan. Mengerjakan 5 makalah itu luar biasa, saya gagal 1 makalah. Artinya harus ngulang lagi 1 lagi di semester berikutnya, perpanjang gitu. Jadi yang 4-nya dapat, yang 1 terpaksa harus dikorbankan gitu. Artinya belajar untuk belajar bahasa itu jadi learning by doing. Jadi kalau saya interaksi, saya pergi ke toko misalnya, saya harus belajar gimana membeli sesuatu atau menanyakan sesuatu dan menghafalnya. Lalu cara membayarnya gimana gitu. Tapi kalau sudah agak panjang penjelasannya sama sekali blank gitu. Saya cari alamat misalnya, untungnya sekarang kan teknologi kan. Artinya semua di mana-mana, naik train, naik apa macam-macam semua aplikasi. Tapi tetap juga cari alamat itu harus nanya orang juga. Kadang saya nanya alamat, lalu dijawab, tapi jawabannya sangat panjang lebar dari sini, gitu. Akhirnya nyasar juga. Gitu. Lebih baik gak nanya. Gitu. Jadi kendalanya memang di situ. Tapi kalau kita ambil yang kelas internasional, itu lumayan tidak menjadi kendala. Gitu. Karena kita hanya cukup di kampus itu sudah kelasnya udah banyak orang yang mengerti bahasa Jerman. Mungkin kalau kita balik ke masyarakat mungkin tidak, tapi itu juga tanpa bahasa Jerman juga kita bisa. Tapi kalau tujuan kita tadi seperti yang saya singgung pertama tadi, kuliah sambil bekerja, ada baiknya memang kita perkuat bahasa Jerman kita, setidaknya basic gitu. Itu sih tentang bahasa. Lanjut deh langsung ke Kak Rani. Jadi banyak banget yang mau diceritain. Jelas satu-satu. Kalau dari pribadi, wah, apalagi kalau misalnya kita bayar pakai cash. Karena uangnya belum terbiasa tuh kan, jadi kayak lama gitu mengeluarkan satu-satu. Berapa? Sekian gitu ya kan. Ini kawannya kayak gitu kan. Terus, jadi pada akhirnya lebih gampang pakai tap aja. Pakai apa? Dari kartu debitnya langsung gitu. Tapi ya itu tadi memang benar learning by doing gitu kan. Kalau Rani pribadi jujur memang waktu semester pertama itu kayak jadi pendengar budiman loh. Dengerin aja gitu kan. Begitu ngomong tuh kayak udah ngerasa underestimate gitu kan, kayak takut salah gitu. Pada akhirnya orang udah menggebu rasanya udah menggebu-gebu pengen ngomong gitu kan. Begitu ngomong takut salah kayak lawan bicara itu kayak udah langsung pasang telinga gitu kalau takut salah dengar gitu ya kan. Sorry Kak, apalagi kalau orang bule itu kalau mendengar sangat detil gitu. Iya, jadi ketika orang postur tubuhnya udah kesini tuh kan kita langsung makin ciut gitu kan. Aduh bener nggak nih yang ngomongnya gitu kan. Tapi ini ya kebetulan temen kos tadi waktu itu nggak ada orang Indonesia, jadi kayaknya memang sengaja supaya bisa praktis. Iya, biar praktis terus gitu kan. Tapi ya itu tadi tekanannya beda juga, walaupun temennya nggak ada orang Indonesia di rumah, tapi tetap waktu semester pertama tuh kepercayaan diri tuh memang dipermainkan gitu. Tapi pada akhirnya semester kedua tuh memberanikan diri, karena pada akhirnya
1 semester di Australia kok nggak ada hasil apa-apa, ngerasa kayak gitu kan. Pada akhirnya ya udah deh, cakap aja deh, bener nggak bener cakap aja kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita berani speak up gitu kan, berani ya pede aja gitu kan, ternyata orang-orang welcome dengan kita, karena memang kalau Australia kan memang sangat multikultur ya, mungkin Jerman juga karena banyak pendatang gitu kan, dan mereka jadinya sudah terbiasa untuk mentoleransi permasalahan bahasa kayak gitu. Dan ya balik lagi ke inti dari komunikasi, selama kita bisa mengerti maksud inti pembicaraan itu, WTF masalah grammar lah, nggak ada masalah, yang penting tahu lah intinya apa, kita mau ngapain, kita mau kemana, kita mau minta tolong apa kayak gitu kan. Dan yang lebih apa ya, menurut Ani walaupun mereka cukup individualis, tapi Ani ngerasa selama Rani di sana tuh kayak lumayan banyak terbantu, dalam artian bahkan ketika kita kelihatan linglung aja lihat maps, itu orang langsung datengin, can I help you, where do you wanna go, kata gitu kan. Yes, jadi kayak langsung responsif gitu loh. Jadi ya ini ngerasa kalau permasalahan bahasa itu tadi, yang penting kita pede aja sih, kita pede aja untuk speak up, untuk ngomong. Pada akhirnya kita jadi punya banyak teman kayak gitu kan, karena pada akhirnya kita cuma bermain kepada keberanian aja gitu. Belum tentu yang kita takutkan tuh benar-benar terjadi gitu, karena pada akhirnya oh iya ya, teman-teman yang ini juga ternyata banyak salahnya juga, ya wes lah ngomong aja kayak gitu kan. Kayak gitu sih permasalahan bahasa, yang penting berani aja gitu. Oke, so interested ya. Jadi menarik sekali bicara, ya menarik sekali tentang apa ya? Ya menarik sekali kan sharing dari kedua narasumber kita. Kita mungkin bisa lanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, karena kita ini sesi yang selanjutnya. Dinda silakan. Ya makasih sebelumnya Kak Lucy udah datangnya abang sama kakak yang keren ini ya. Sebenarnya aku udah lama sih nutup keinginan untuk kuliah di luar negeri, nggak tahu kenapa. Tapi kayak nggak pede sama diri sendiri karena kemampuan bahasa Inggrisku tuh saujung kuku kali gitu. Nah tapi entah kenapa hari ini aku jadi punya keinginan yang besar, apalagi dengar tadi soal beasiswa yang dari Bang Tongam kayak gitu. Tapi kalau yang LPDP bukan LPDP yang ngelis aku, tapi aku yang ngelis udah blacklist LPDP kayak gitu. Biar nggak, takutnya nanti disuruh balikkan duit pula kayak Veronica Komen ya. Makanya udahlah. Karena kerja di NGO kan? Iya. Makanya kita list LPDP. Tapi aku tertarik kali. Tapi gini Bang, kayak misalnya apakah beasiswa yang sekarang yang abang dapatkan itu bisa nggak nerima aku yang IPK aku sangat rendah misalnya kayak gitu. Terus apalagi tadi bukan tadi yang tanya sama kakak persoalan ya muslim, persoalan aku kan muslim, sedangkan itu ternyata harus ada rekomendasi dari gereja misalnya kayak gitu. Nah aku kan kayaknya aku punya ketertarikan yang besar kayak gitu sama isu hak asasi manusia gitu, pengen tanya sama kakak sama abang soal kayak mana pengalaman berinteraksi menyesuaikan diri lah sama budaya-budaya yang ada di sana. Pasti kan cukup jauh berbeda sama kita yang ada di Indonesia. Terima kasih. aku tambahan pertanyaan biar sekalian dijawab. Ini si dia Dinda nih, dan siapa? Dinda ini aktif di Kontras, makanya tadi dia tertarik dengan isunya kuliahnya si Tongam. Mati ya? Aku tadi mau nanya, tadi kan udah cerita tentang bagaimana cara mendapatkannya, cerita lagi bagaimana beradaptasi. Tapi aku mau nanya tentang budaya belajarnya gimana? Apa yang membedakannya dengan Indonesia? Gitu. Kenapa kita harus belajar ke sana? Gitu, apa yang membedakannya? Gitu. Ada lagi? Ini makin menarik nih pertanyaannya. Ini diskusi kali ini santai, enak ya. Iya. Seperti biasa berat-berat kali. Likotoka, program barunya literasi kopi. Silahkan, ada lagi Kak Wela? Lanjut lagi. Atau abang yang di sana? Oke. Menikmati, mereka menikmati. Atau Dede yang juga
penerima beasiswa juga ya di Stikpe ya kan? Iya, tapi kan itu kan sebuah kebanggaan ya kan? Iya enggak? Nah kalau aku pribadi nih kan, aku juga punya pertanyaan pribadi kepada kedua narasumber kita, karena biar bagaimanapun aku pernah lulus beasiswa 2 kali tapi nggak aku jalani, astaga. Yang pertama itu kan yang dari Nomensen ya, yang Taiwan itu. Nah tapi kan adalah gitu omongan-omongan yang sebenarnya bukan mempengaruhi mentalitas, tapi lebih kepada nanti setelah aku tamat, karena kan ini kan karena keinginan menggebu-gebu ingin kuliah di luar negeri gitu misalnya. Tapi kalau misalnya aku tamat, kira-kira aku bisa menerapkan ilmuku nggak gitu? Misalnya kan PhD dari Taiwan misalnya gitu. Terus kemudian kita tahu bahwa kita bekerja, kemudian uang kita yang pas-pasan dari gaji bulanan ini pastinya tidak bisa menutupi segala hal yang berhubungan dengan kursus dan lain-lain gitu kan. Nah kemudian kedua, ini persoalan ini lulusnya di UGM gitu kan, karena kan kita tahu kalau UGM itu kan salah satu kampus yang sangat standar Indonesia banget, dan dia sangat baik gitu. Tapi jurusannya juga jurusan baru, yaitu jurusan kajian agama dan kultur Asia itu lulusnya. Dan dapat pengumuman dari email itu kan sangat sangat senang gitu. Tapi pada akhirnya tidak bisa dijalanin karena beasiswa yang diberikan itu terbatas, hanya beasiswa uang kuliah dan akomodasi ke sana. Tapi kalau untuk lain-lainnya ya. Nah tapi memang ini persoalan mental sih. Nah, karena kalau mental terpupuk, artinya kita akan sangat war-waran ya istilahnya kalau orang main Mobile Legend. Kalau misalnya kita sangat war untuk benar-benar menempuh segala cara kayak yang disampaikan oleh kedua narasumber. Nah, gimana sih cara memupuk mentalisme yang sangat besar ini, mentalisme? Bagaimana sih cara memupuk mental yang sangat besar ini untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, karena tantangan untuk kuliah di negara orang lain itu sangat besar pastinya gitu. Apalagi ini soal kerinduan kepada keluarga, kerinduan kepada aktivitas kita yang lama, ataupun rutinitas-rutinitas yang selama ini kita jalani. Itu sih pertanyaanku. Jadi 3 pertanyaan ini. Ada lagi kira-kira? Atau nanti dulu? Nanti ya di sesi terakhir. Oke, silakan Kak Rani duluan. Tadi masalah budaya ya. Ya, masalah budaya. Budaya belajar. Sebenarnya Nani nggak bisa mengcompare apple to apple ya, karena Nani nggak punya pengalaman S2 di Indonesia. Ya S1-nya nggak apa-apa kan, pengalaman belajar. Iya. Karena yang Rani pahami juga namanya kelas master itu pasti berbeda gayanya dengan kelas S1 gitu ya. Tapi yang lebih jelas, yang paling ketara perbedaannya adalah permasalahan teknologi dan fasilitas pasti. Teknologi kayak misalnya di kampus itu sudah punya website sendiri di mana kita bisa akses semua materi, email dosen bisa dari aplikasi itu juga langsung kayak gitu kan. Untuk peminjaman buku perpustakaan juga lebih lengkap, digitalnya juga banyak kayak gitu kan. Dan yang pasti kalau master tuh yang memang Rani tahu belajarnya jauh lebih mandiri kayak gitu kan, kayak kita self research gitu. Dan dosen itu lebih kepada kayak tinggal mandor aja gitu, memantau bagaimana kinerja kita dari tugas kayak gitu. Jadi kalau secara teoritis sebenarnya yang pengalaman Rani ya, mereka nggak terlalu banyak menjelaskan karena memang lebih ke apa ya, memang belajar mandiri kalau master ya. Yang Rani tahu juga kawan-kawan di Indonesia juga kayak gitu. Tapi yang lebih ketara ya pasti masalah fasilitas, ya teknologi yang tersedia kayak gitu. Apalagi masalah referensi ya, buku dan lain-lain. Kayak di Indonesia menurut Rani, terutama di Sumatera, untuk seni ataupun musik itu kan sangat-sangat terbatas sumbernya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu di Australia lumayan banyak variatif untuk bisa dijadikan acuan untuk penelitian mandiri kah ataukah untuk tugas gitu. Dan budaya, bagaimana mengadaptasi dengan budaya di sana, Rani pribadi sebenarnya nggak bisa menggambarkan tradisi ataupun kebudayaan asli Australia karena memang sangat-sangat multikultur. Yang maksud itu budaya belajar. Budaya belajar itu tadi sih kayak yang Rani ceritain tadi. Memang kita harus mandiri dan
kayak misalnya ketika baru masuk nih, kita kayak kalau pertama kali masuk kan biasanya kayak apa namanya istilahnya, kayak cek kontrak kuliah gitu kan, kontrak kuliah. Nah, materi dari minggu pertama sampai minggu ke-16 itu udah tertera semua. Tugasnya ada berapa udah tertera, tanggalnya udah ada, bobotnya juga sudah ada, bagaimana kriteria penilaian juga sudah ada. Dan ketika misalnya kita udah mengerjakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kemudian mungkin kita kurang jelas ataupun kita nggak puas nih, kita bisa langsung tanya. Ataupun kalau misalnya kita kalau kita di Indonesia kan ini ya, apa ya bahasanya ya, kayak agak susah gitu mau komplain ke dosen gitu. Nah, kita di sana kalau misalnya kita masih tetap belum terima dengan alasan dosennya, kita bisa ngadu ke universitas langsung bahwa menurut saya ini nggak cocok penilaiannya seperti ini karena saya sudah lakukan bla bla bla. Jadi nanti akan ada negosiasi antara dosen dengan pihak kampus kayak gitu. Komplain ya bahkan untuk dunia Ada dan juga untuk well-beingnya juga ada. Sistem penilaiannya nggak jelas Ya, untuk kayak BK di kampus juga ada, dan biasanya well-being di kampus itu ngantri. I don't know what happened to the student there. Kayak apa ya? Banyak sih memang kawan-kawan yang sampai kena bipolar, panic attack dan lain-lain, karena ya masing-masing ambisius untuk belajar itu pasti ada ya, perfeksionis itu banget kayak gitu, dan masalah homesick dan lain-lain. Tapi kalau Rani pribadi nggak tahu deh ya, kalau kayak ini ketika nyampe sana tuh kayak memang bener-bener ready gitu, jadi nggak ada ngerasain homesick sama sekali gitu. Wah, udah nyampe Australia, tapi kayak berapa hari di nyampe di rumah tuh kan, nyampe di kosan itu kan kayak nggak berasa nyampe di Australia karena lingkungan rumahnya kan sepi, kosong gitu kan. Paling cuma lihat rumahnya kayak gini, lingkungannya kayak gini. Begitu main ke Sydney Opera House, baru sah nyampe Australia gitu ya. Itu setelah berapa hari ya gitu kan. Tapi Rani ngerasain homesick selama studi itu adalah ketika adik Rani kecelakaan. Itu di semester kedua. Di situ baru Rani ngerasain homesick karena Rani baru aja pulang lebaran waktu itu. Baru sekitar 2 minggu kemudian adik kecelakaan. Jadi itu kayak mau pulang tapi kuliah bentar lagi mulai kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak udah selesaikan tanggung jawab sekolah biar nanti adik mama yang ngurusin kayak gitu kan. Terus pertanyaan apa lagi tadi? Mental. Kayak itu tadi ya, permasalahan bahasa salah satu contohnya tadi gitu kan. Kadang-kadang ya itu bodo amat lah, coba aja. Coba aja gitu. Kayak iya sih kayaknya cuma itu aja sih, bodo amat deh, coba aja. Kalau misalnya cara kayak gini salah, oke, berarti cara yang lain. Kayak dibilang Bang Tongkap tadi, kita harus selalu punya plan B, plan C sampai plan berapa gitu. Jadi kalau yang satu gagal bisa langsung switch ke yang lain kayak gitu kan. Apalagi tadi pertanyaannya ada yang belum kejawab ya? Sama satu kalau paling soal kayak gimana menyesuaikan diri sama budaya yang di sana misalnya gitu. Budaya dalam masyarakat, ya, interaksi dan lain-lain. Yang paling penting adalah kita jangan terlalu kepo dan nyinyir ke orang lain. Mind your own problem please, kayak gitu kan. Jadi kayak ya apa ya, kalau soal yang namanya empati, kita nolongin orang itu kan ya memang wajib ya gitu. Dan mereka juga sangat-sangat responsif kalau misalnya kita lagi dalam kesusahan gitu. Tapi kalau misalnya kayak apa kayaknya minim banget, terus kita kayak tiba-tiba menceramahkan diri gitu ya kan, kayak atau mereka kissing us gitu ya kan, it's part of their culture, so okay, just mind your own business kayak gitu kan. Jadi kayak ya udah, itu hidup mereka, kita harus hidup kita masing-masing aja gitu. Yang penting kita saling respect, itu aja sih intinya. Kalau yang Rani hadapin ya di sana kayak gitu, mau pakaiannya unik kayak manapun, mau yang menurut kita aneh sekalipun, ya itu mereka gitu. Karena it's part of freedom mungkin ya, kayak ya mereka jadi diri mereka sendiri kayak gitu, dan kita juga jadi diri kita sendiri, ya nggak ada masalah gitu. Itu aja sih kayaknya. Ya mungkin saya tambahin dan lebih khusus tadi pertanyaan Dinda ya tadi.
Jadi tadi kan saya katakan mencari beasiswa itu adalah hal yang sangat pragmatis. Tapi mungkin mencari jurusan dan negara itu punya hal yang bagi saya ya terkait dengan idealisme kita sendiri gitu, atau terkait dengan keinginan kita sendiri. Misalnya kalau saya kalau nggak Belanda, pokoknya di Eropa Barat, ya udah. Jadi kenapa pragmatis? Karena pilihan beasiswa itu banyak. Jadi Road to the World itu hanya salah satu. Misalnya terbayang, saya kan Muslim, misalnya gimana? Bahkan di Road to the World itu sendiri masih menerima yang berbeda, tapi peluangnya pasti lebih sedikit dibandingkan yang lain kan gitu. Tapi banyak beasiswa yang lain. Misalnya bekerja di Kontras misalnya kan, cek aja lembaga mana yang pernah mendukung Kontras, Oxfam, macam-macam itu banyak lembaga mitra internasional yang pernah bersinggungan dengan Kontras. Itu coba dicari, pasti banyak peluangnya. Lalu yang lain lagi soal yang paling duluan kita pikirkan itu adalah jurusannya dulu. Kita dapat jurusannya, lalu kita daftar, kita mati-matian di situ sampai dapat. Artinya LOA-nya itu dapat dulu, admission letter-nya itu dapat dulu. Nanti itu yang kita jual-jual kemana aja. Misalnya saya sudah diterima di sini, saya bekerja di Kontras, itu bagian dari narasi diri kita yang semakin terupgrade. Artinya itu semakin menambah nilai kita sebenarnya. Pertama dapatkan dulu universitasnya, mereka terima atau komunikasi dengan profesornya, lalu profesornya minta entah sana sini, mereka tertarik secara personal. Itu udah cukup dulu ketika kita masih mempersiapkan bahasa. Soal beasiswa itu sangat pragmatis, bisa dicari di mana-mana dengan teknologi sekarang, informasi yang di mana-mana menyebar, itu bisa didapatkan. Ini jaringannya kemana sih? Misalnya Kontras itu jaringannya di internasional kemana sih? Ke sini itu. Lalu ketika kita punya latar belakang Kontras, itu bisa gitu dikoneksikan ke hal seperti itu. Jadi jangan berpikir beasiswa itu hanya satu karena dia diterima di situ gitu. Bukan. Lalu soal budaya. Budaya belajar di Indonesia sama kalau master ya sama seperti yang dikatakan Rani tadi, saya tidak mau membandingkannya antara Indonesia dan ini. Tapi yang pasti karena saya secara psikologis juga pasti lebih excited ketika ada di negara lain dan tidak mengenal secara detail pemikiran orang gitu kan. Artinya karena saya bahasanya saja saya tidak tahu, apalagi budayanya, artinya pemikiran personal dia saya tidak tahu. Kalau di sini kita kan tahu, ini kan profesor ini begini. Dengan bahasa tubuh dia saja kita sudah punya penilaian personal dengan dia. Mungkin kita tidak adil dalam pikiran kita sendiri ketika melihat dia seperti itu. Tapi melihat orang lain yang budayanya beda, itu beda menghadapi orang. Jadi itu satu, makanya tadi saya selalu mulai dari mentalitas kita melihat orang, image kita atau stereotip yang kita buatkan ke orang itu mempengaruhi sikap kita. Mereka bukan lebih hebat dari kita misalnya, atau mereka bukan jadi berbeda seperti manusia lain dari kita sama, persoalannya sama. Yang membedakan mereka lebih maju lebih duluan dari kita. Misalnya Jerman itu mungkin 50 tahun atau 100 tahun lebih maju dari Indonesia. Teknologi, peraturan dan kesadaran dan sebagainya itu lebih maju. Tapi mentalitas orang, budaya, interaksi setiap hari itu sama, persoalan sama juga. Gitu sih, saya membangun mentalitas saya seperti itu. Termasuk belajar bahasa, mentalitas saya itu ketika melihat bahasa asing itu menganggap saya belajar budaya mereka. Saya bukan belajar grammatical something like that, seperti belajar gimana mengatakan sesuatu dengan tepat. Ya katakan saja gitu, dengan apa yang bisa kita katakan gitu. Karena wajar kita berbuat salah, itu bukan bahasa kita, wajar gitu. Gak perlu ada yang malu dengan itu. Dan malah kita ketika belajar dari kesalahan, malah kita mengingat itu selamanya. Akhirnya kita bisa praktekkan, oh ini saya harus hindari ini, saya harus
ingat ini terus gitu ketika kita salah gitu. Itu mentalitas yang saya bangun secara personal. Belajar bahasa Inggris sama seperti yang disinggung tadi, bukan persoalan pintar atau tidak, karena itu bagian dari budaya kita. Bukan persoalan tingginya IQ kita atau tidak. Karena kalau kita menetap misalnya di Karo sekitar katakanlah beberapa bulan, pasti kita tahu mengerti mereka. Bukan karena IQ kita tinggi kan. Kita pergi ke Toba misalnya, kita apa seperti itu. Bahasa Jerman juga seperti itu. Itu yang saya bangun gitu. Saya bangun di mentalitas saya. Terus lagi mentalitas, mungkin teman-teman juga pernah membaca Pramudia Anantatur atau apa semuanya, mentalitas di bawah kolonialisme itu masih terbangun ke diri kita. Itu kita bongkar dulu gitu. Kita bongkar bahwa kita sama, kita lebih kaya dari mereka, lebih bekerja keras dari mereka gitu. Mentalitas kita lebih kuat dari mereka, sehingga kita bisa lihat. Nah, proses belajar juga seperti itu. Ketika saya kuliah di sana, pertama-tama sama seperti Rani, masih kikuk gitu, berbicara di depan umum seperti ini. Kita tahu banyak hal, tapi ketika sudah saatnya bicara di fokus di fokus group discussion seperti itu misalnya, blank, nggak tahu lagi. Orang pun dengar apa ya maksudnya gitu kan. Pertama-tama seperti itu, tapi lama-lama santai aja gitu, bersalah pun nggak apa-apa. Yang penting ada penekanannya gitu, ada hal yang mau kita tekankan dan itu mereka tidak tekankan gitu. Ya gitu saja gitu. Lalu membaca jurnal misalnya, itu sama di sini juga. Saya beberapa komunikasi dengan yang lain, mahasiswa UGM atau yang lain, mereka juga punya akses ke jurnal-jurnal internasional, Gestor dan sebagainya kan. Di sana juga seperti itu, sama gitu. Tapi persoalannya kan excitement kita itu beda gitu, rasa excited kita itu beda dengan ketika kita belajar di sini mungkin. Karena itu tadi mentalitas kita itu kita bangun di situ. Kalau kita mungkin bangun mentalitas kita berada di dalam zona di mana kita tidak nyaman dan kita harus adaptif dengan itu, harus survive dengan itu, pasti kita excited juga menjalaninya gitu. Baca jurnal misalnya itu kan rumit, mempelajari bahasa-bahasanya aja beda, metodologi dan sebagainya. Sistem di sini juga sama seperti itu juga kan. Kita disuruh baca jurnal juga, mereview, memahami metodologinya, memasukkan perspektif kita, memasukkan data-data empirik ke sana, itu sama. Tapi yang saya rasakan itu tadi, ketika saya di daerah lain, saya terpacu untuk memahaminya. Saya tidak peduli dengan perilaku pribadi si profesor gitu, karena mungkin saja profesor itu sama dengan kita gitu. Tapi karena kita beda budaya, kita gak terlalu ambil pusing dengan perilaku dia gitu. Kita hanya peduli soal gimana dia mengajar atau gimana kita berinteraksi. Jadi saya katakan saya pernah gagal satu paper. Gagalnya itu ya menyambungkan apa yang katakan Rani tadi, soal komplain. Ketika gagal mereka email, ini makalah Anda tidak layak, saya gagalkan katanya, dengan penjelasan macam-macam. Lalu saya komplain, saya bilang saya butuh ketemu, saya ingin menjelaskan kenapa. Lalu mereka bilang caramu mengutip itu tidak tepat, kutipan itu bisa berkonsekuensinya ke plagiarisme. Kalau kita salah, nggak ada maksud kita memplagiat sesuatu, tapi mengutipnya salah, itu juga plagiarisme. Jadi dia jelaskan itu semua, ini. Jadi semua penilaian itu standarnya sama. Ada struktur yang mereka gunakan untuk menilai sesuatu. Dan memang makalah saya yang terakhir itu kenapa gagal? Karena saya sudah jenuh dengan 4 makalah. Jadi yang lain itu enggak, yang satu lagi udah suasana Natal dan Tahun Baru, udah dingin, sudah semua frustasi dengan jam 4 sore sudah gelapnya seperti ini, lalu dingin lagi. Jadi bercampur semua, ya udahlah, submit aja, masukkan ke profesornya, ternyata gagal. Gitu. Artinya ya kita komunikasikan aja gitu. Soal gagal atau tidak itu kita akan tahu struktur penilaian mereka seperti apa, dan biasanya itu sangat
logis gitu. Kita nggak bisa bilang profesornya nggak beres gitu, atau dia mungkin sensitif sama saya gitu, atau apa, nggak bisa, karena dia bisa menjelaskan itu. Ini salahmu, ini. Lalu kalau kau ingin memperbaikinya, saya kasih sekali lagi, lakukan ini. Baca ini, review, lalu buat tulisanmu sendiri. Gitu. Lalu itu juga yang satu lagi, itu terkait dengan tujuan kita sebenarnya. Kalau saya secara pribadi, saya tidak mengejar nilai. Bagi saya, nilai itu hanya menandakan pernah mengambil kuliah itu gitu. Ya saya mengalir aja gitu. Kalau misalnya karena saya latar belakangnya hak asasi manusia, di Bakumsu juga sudah bergelut dengan isu-isu seperti itu, masuk ke kampus itu kan memasukkan perspektif akademik ke dalam data-data atau pengalaman empirik yang kita miliki di basis. Jadi profesor itu melihat kita sebenarnya seperti data berjalan. Artinya kita penuh dengan pengalaman. Tapi tugas mereka itu adalah bagaimana kita mampu memframe data-data atau empirikal itu menjadi sebuah frame akademik. Itu saja tugas mereka. Makanya kita selalu disuruh untuk mereview jurnal. Kita mereview itu beda dengan meresume. Kalau meresume mungkin kita penulisnya mengatakan ini semua sampai ke kesimpulan. Tapi mereview itu adalah metodologinya apa yang digunakan, apa kelemahan metodologi itu, apa gap yang masih ada di situ, sehingga kita bisa melihat itu sebagai peluang untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagainya. Itu mereview artinya. Jadi kita diajari seperti itu. Makanya ada IELTS itu tadi kaitannya dengan akademi itu sangat kuat. Ternyata kita kan membaca di sini, sistem kita kan membaca seperti membaca novel atau surat kabar, satu kalimat terus sampai ke akhir gitu. Belajar di akademik tidak seperti itu. Belajar akademik itu kita bisa lihat jurnal yang halamannya 15 halaman, tapi kita bisa baca itu hanya 5-10 menit. Ya, skimming dan scanning itu. Dan kita tahu di mana strukturnya, sistematika penulisannya gimana, lalu kenapa kesimpulannya jadi seperti ini, lalu apa gapnya. Hanya 5-10 menit. Dan kita juga belajar di situ pemetaan pikiran, mind map. Mau lihat ini seperti ini. Lalu IELTS itu kan mengajarkan kita, waktu mungkin teman-teman pernah belajar juga kursus IELTS itu kan seperti, kalau instrukturnya selalu bilang kalau reading mulai dari pertanyaan gitu. Ada judul maka apa namanya wacana mulai dengan pertanyaan, apa sih ini, apa ini gitu. Jangan dibaca dulu semua gitu. Nah, belajar jurnal juga seperti itu, mulai dengan pertanyaan, apa yang gap di sini, misalnya apa yang belum ada, kenapa metode dia seperti ini sehingga hasilnya seperti ini gitu. Akhirnya itu memicu kita untuk belajar. Ya, intinya yang mau saya katakan, kita mampu melakukan itu sebenarnya, dan kita sudah melaluinya dari S1 gitu. Cuman perlu apa ya? Kita itu membongkar diri kita sendiri. Sampai kita di sana, seperti pengalaman saya membongkar diri saya yang di sini itu penuh dengan bagaimana berdebat untuk menang gitu. Mentalitas kita kan di kuliah, di apa, kita berdebat untuk menang, bukan berdebat untuk mencari solusi dan mengakui kekurangan dari perspektif kita dan sebagainya. Di sana saya diajari belajar dengan ketika salah pun kita harus terima gitu, dan kita melihat metodologi yang lain yang bisa digunakan dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan soal mentalitas, baik secara kehidupan sehari-hari maupun di kampus atau di perkuliahan. Demikian. Baik, terima kasih untuk Bang Tongam dan Kak Rani. Tepuk tangan buat mereka berdua. Dan kita masuk pada sesi terakhir untuk sharing-sharing mengenai kuliah di luar negeri, siapa takut gitu. Nah ada, boleh. Kayaknya tadi ini baru keingat permasalahan mental itu apa ya, kayak misalnya sebenarnya kita untuk
menunjukkan sikap keingintahuan dan excitementnya kita terhadap mempelajari sesuatu itu juga sangat-sangat dihargai sama dosen kayak gitu kan, karena mereka bisa mengakui bahwa struggle kita lebih besar daripada orang lokal, karena kita pasti permasalahan bahasa adalah struggle kita yang utama kayak gitu kan, homesicknya, culture gapnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita menunjukkan keinginan kita untuk belajar, mereka akan sangat-sangat terbuka untuk membantu kita kayak gitu. Ini waktu itu ngerasain banget ketika di studio ya, studio rekaman. Jadi kalau di kampus itu yang megang istilah kayak kepala labnya gitulah kan. Malah Rani lebih banyak belajar sama kepala labnya daripada dosennya gitu. Karena Rani banyak nanya gitu, banyak nanya kalau yang ini gimana ya, sampai pada akhirnya dia mempercayain Rani untuk walaupun udah lewat jam untuk pakai lab, ya udah nggak apa-apa, aku percaya sama kau Rani. Jadi kayak ada kedekatan emosional jadinya gitu, karena dia bisa trust kita gitu, karena kita jujur, karena kita nggak neko-neko kayak gitu kan, dan memang pure kita memang pengen ingin belajar kayak gitu. Dan masalah perspektif itu tadi ataupun persepsi, memang benar-benar kita ketika jumpa sama orang itu kita ya udah jadi gelas kosong aja gitu, kita nggak perlu membangun persepsi tentang orang lain gitu, karena apa ya, itu tadi karena perbedaan budaya, jadi kayak kita pasti akan menemukan hal yang baru dari orang yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita udah langsung menilai ini kayaknya orang ini kayak gini nih, atau kayak gini, jadi kayak itu akan memblok kita pada akhirnya gitu. Dan pastikan bahwa masalah mental dan masalah keinginan ingin belajar itu semuanya sama gitu. Gak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih hebat atau bagaimana. Yang penting itu takarannya siapa yang paling berusaha, takarannya di situ sih. Walaupun dia orang lokal sekalipun, kalau misalnya dia kuliahnya cuma yang penting kupu-kupu aja gitu, terus penting dia ngomong aja tapi dia nggak ngasih insight yang mungkin lebih dalam kayak gitu kan, ya nggak akan dihargai juga sama dosen kayak gitu kan. Jadi ya kita nggak perlu merasa kita di bawah ataupun kita ngerasa bodoh juga di kelas gitu. Yang penting kita tunjukin aja kok, aku di sini untuk belajar dan aku ingin tahu, aku ingin mendapatkan sesuatu di sini kayak gitu. Dan mungkin yang hal-hal cultural yang paling utama kalau misalnya kita di negara-negara barat gitu ya, paling utama tadi ini ada keinget, kalau naik eskalator kita jangan sebelah kanan ya, sebelah kiri. Karena kita harus respect dengan waktu orang, karena misalnya ada yang ketinggalan tren atau apa, mereka butuh cepat, dan itu sebelah kanan itu untuk bisa orang lebih cepat kayak gitu kan. Sebelah kanan. Oh iya. Harus dikosong, sebelah kiri yang harus kosong. Oh iya. Kalau di Australia walaupun nyetirnya sebelah kanan juga, iya kanan ya. Enggak bang. Oh iya Australia. Jadi kalau di Australia itu naik eskalator kita sebelah kanan, atau kalau misalnya kita keluar lift, dahulukan dulu yang keluar, baru kita masuk kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Apa lagi kira-kira bang? Yang dasar-dasar gitu loh. Soal waktu, misalnya transportasi gitu kan. Kan sering kita di sini kita nggak tepat waktu karena memang transportasi kita bisa apa saja, bisa naik motor atau sesuatu. Di sana kenapa orang disiplin? Mungkin itu dari awalnya adalah ketika struktur transportasinya itu sudah mengikuti waktu gitu. Jadi kalau kita terlambat itu akan luar biasa besar dampaknya ke orang lain gitu, karena kita harus nunggu sekian menit atau bahkan 1 jam lagi train misalnya untuk sampai ke sana. Lalu ya cuaca juga melihat, karena cuaca itu kan bisa berubah drastis. Bisa ini kita harus ketat dengan misalnya perakiraan cuaca. Sebelum keluar dari rumah harus kita cek hari ini cuacanya apa sih gitu, apa yang perlu dibawa. Nah, baru saya sampai di sini kemarin pernah cek seperti itu, kebiasaan rupanya harusnya tidak hujan, rupanya hujan. Jadi akurasi aplikasi juga berbeda antara di Indonesia sama negara lain.
Nah itu mungkin yang perlu dilihat ya, beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita mungkin bisa membuat culture shock. Bisa dibuat dia apa? Kalau orang ya itu hanya seperti yang dikatakan Rani tadi, hanya mengubah kita persepsi kita gitu. Jangan langsung menilai sesuatu dengan kalau kita belum kenal dengan orangnya atau sebagainya, atau membangun sebuah tembok antara kita dengan orang itu. Itu aja sih perbedaannya yang lain. Baik, terima kasih Bang Tongam dan Kak Rani atas sharing-sharingnya tentang penyesuaian diri dengan culture. Ada sih diskusi yang menarik sama teman sedikit sebelum kita ke sesi terakhir, bahwa betul sekali aku tadi meng-highlight ya bahwa tidak ada yang lebih unggul sebenarnya. Kita semua tuh we are human too gitu kan, they are human. Jadi mau orang Indonesia, mau orang Eropa ataupun orang Asia lainnya gitu kan, kita semuanya sebenarnya sama, tapi memang perbedaan kultur. Karena pernah juga diskusi sama teman ya gitu kan, jurusan sejarah juga dia. Jadi ceritanya tentang bagaimana kultur itu mempengaruhi mental dari setiap individunya. Karena misalnya di Eropa 4 musim, di Indonesia 2 musim, kita kan tropis, kita selalu berpikir cukup instan, kita mau tanam apa saja, lempar benih, tumbuhnya itu gitu. Sedangkan orang Eropa yang 4 musim, artinya dia akan sangat sabar menunggu bagaimana dia mengumpulkan makanan sebelum musim dingin, misalnya di peradaban yang lama gitu kan. Sehingga itu juga yang mempengaruhi mental dari setiap individu di masing-masing negara. Mungkin itu juga salah satu referensi lah untuk kita bersama. Nah itu juga referensi yang menarik. Nah mungkin teman-teman yang lain kita akan pada closing statementnya setiap narasumber sembari untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi diskusi ini tidak akan terulang 2 kali. Artinya momennya yang sama seperti ini tuh cuma sekali gitu. Selama misalnya Dede dengan 21 tahun atau 20 tahun atau lebih muda ya. Kakak tua-tuakan deh, 17 ya, 17. Ya, selama 17 tahun Dede hidup, diskusi yang seperti ini, yang momennya mirip kayak gini tuh cuma sekali deh. Jadi bertanyalah sebelum diskusi ini ditutup. Silakan Dek. Sesama penerima beasiswa tapi beasiswa lokal itu kan adalah awal yang baik ya. Silakan Dede. Terima kasih Kak Lusti sebelumnya. Kok duduk? Thank you Kak Lusti. Bang John, selamat malam Bang John, kawan-kawan semua yang hadir di Literasi Kopi. Terima kasih sebelumnya kawan-kawan. Kita berkumpul bersama gali-gali ilmu sih. Gitu ya Kak, katanya Kak, kata kakak. Buka di Mamuan. Aku sih bukan penerima bidik misi yang internasional kelasnya Kak, masih nasional aja. Kayak beda lah kelasnya gitu Kak. Masih setingkat kecamatan ya. Iya Kak. Kan nggak ada yang lebih hebat ataupun lebih kalah di sini, sama aja. Oke. Tapi sih aku pengen nanya tentang setelah tahu abang dan kakak tentang kulturnya di sana dan bahasa serta apapun yang berbeda dari sana dan di Indonesia, apa sih yang ada nggak rasa abang dan kakak ini pengen buat bahwa budaya di sana itu cocok diterapkan untuk di Indonesia sebagai langkah revolusi budaya kita yang lebih bagus? Tahu gitu aja sih Kak. Luar biasa sekali, revolusioner banget ya kamu Dek. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Mungkin dari belakang sana tuh, ya kan? Ada lagi? Atau Bang Tata mungkin? Oke, Dimas? Banyak sekali orang-orang muda inspiratif di depan saya ini. Saya melihat masa depan yang cerah ini. Negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang cerah ini. Ya gimana Dimas? Nah ini informasi kan Kak buat Bang Tongam dan Kak Rani. Ini Dimas, ya kan, dari usianya yang sangat belia, ya kan, dia sudah membangun sebuah permakultur ya istilahnya ya, apa namanya, permakultur di lahan sendiri gitu. Jadi dia panen sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan dia membuat fermentasi. Kemarin terakhir ada fermentasi jahe, ada fermentasi semangka, ada fermentasi minuman yang dia buat. Nah artinya
dia tidak berpatokan akan bekerja pada sebuah instansi resmi atau dia bergantung pada gaji bulanan. Ini adalah orang-orang calon pengusaha dari Indonesia nih kan. Jadi banyak sekali loh orang-orang yang inspiratif di depan saya ini. Karena mereka izin, mereka ini semuanya SMA besar-besar di literasi kopinya ini mereka semua. Kemarin pakai seragam SMA, sekarang udah ini ya mahasiswa ya. Gimana? Dimas mau sharing nggak? Kan aku yakin Dimas juga punya pertanyaan yang nggak kalah revolusioner dibanding Dede. Silakan Dimas. Ya ayo Dimas. Silakan Dimas. Gimana? Oh lagi nggak mood ngomong ya? Oke baiklah. Mungkin nanti diskusi di meja bundarnya aja yang kita kita lanjutkan. Oke boleh dijawab pertanyaannya oleh Kak Rani dan Bang Tongam. Sembari ini adalah pertanyaan dan closing statement. Dari Kak Rani dulu. Mungkin culture yang bisa dibawa ya. Kayaknya yang tadi ingat sekarang itu adalah budaya nyetir dan klakson. Karena kalau nyetir itu kan berkaitan dengan kita menghargai orang lain ya, gitu kan. Mungkin gaya kita menghargai dengan culture kita tuh mungkin berbeda. Tapi kalau untuk urusan di jalan raya, kita bukan hanya urusan menghargai orang lain, tapi juga urusan keselamatan gitu. Dan kita bisa akui bahwa kita sangat ugal-ugalan di jalan gitu kan. Dan klakson itu kok kayaknya baterai itu gampang banget habisnya gitu kan. Tatul gitu kan. Dan itu pada akhirnya membuat kita juga stres secara psikis gitu kan, karena terlalu bising, terlalu berisik gitu. Ya mungkin mungkin aku bisa compare permasalahan di jalan raya gitu ya. Kalau misalnya di Australia yang aku lihat, ya benar-benar yang namanya lampu merah tuh ngantri dengan jarak berapa meter setiap kendaraan, nggak ada nyalip-nyalip yang gimana-gimana gitu kan, karena saling menghargainya tuh saling menjaga keselamatan satu dengan yang lain kayak gitu. Dan klakson itu ya nggak sembarangan dipencet gitu kan, kalau misalnya memang lagi di tempat khusus yang memang nggak boleh klakson, ataupun ya karena kalau klakson tiba-tiba yang nggak sifatnya urgent gitu ya, itu kan bisa bikin orang kayak tiba-tiba terkejut gitu ya. Apalagi kalau misalnya telolet kita di sini tuh yang suaranya pakai super mega bass berapa ribu watt gitu ya kan. Jadi kayaknya itu sih bagaimana kita menghargai orang di jalan raya itu kayaknya memang kita harus mungkin bisa belajar dengan negara yang lain. Kayak kira-kira itu sih. Closing statement. Saya selalu bilang ini ke orang-orang, kalau Rani cuma sekedar sharing bagaimana konsep Rani terhadap sesuatu. Ketika menginginkan sesuatu ya pada akhirnya ketika Rani bermimpi tuh berani bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh nggak hanya sekedar mendapatkan. Karena kalau misalnya mengejar cita-cita, begitu kita nyampe garis finish itu selesai. Tapi kalau kita namanya cerita tanggung jawab, itu akhirnya kita berkomitmen dunia akhirat gitu loh. Dapat beasiswa, nyampe ke Australia, udah selesai, no. Bagaimana aplikasi ilmunya, bagaimana tanggung jawab moral, kayak gitu kan. Dan itu berlaku seumur hidup kita gitu. Jadi nggak hanya kita menghargai lembaga yang sudah menyekolahkan kita, tapi pertanggungjawaban moral, kita memiliki ilmu dan bagaimana kita bisa memberikan ilmu kita untuk kebaikan, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan buat Kak Rani Jambat. Lanjut ke Bang Tongam. Ya, sebelum closing statement saya kira saya perlu merespon pertanyaan siapa tadi? Dede. Saya secara pribadi nggak merasa ada budaya itu lebih mulia atau lebih ini gitu. Mungkin behavior atau tradisi kebiasaan sehari-hari yang bisa berbeda sehingga kita melihatnya sebagai sebuah kesalahan gitu. Contohnya di sini, di sini kalau saya pakai motor terus berhenti di lampu merah, yang di belakang sudah klakson padahal itu masih lampu merah. Kalau saya ngotot dengan itu saya akan ditabrak kan. Artinya saya harus maju gitu.
Di Jerman kita nggak butuh memikirkan itu karena setiap orang yang di belakang pasti nunggu, sehingga itu menjadi teratur kelihatannya gitu. Jadi yang saya maksud di situ adalah sistem yang sudah dibangun dari lama dan itu menjadi tradisi, menjadi budaya. Kita kan tidak punya kultur seperti itu gitu, dan itu yang menjadikan kita berbeda dengan mereka. Soal tepat waktu tadi, soal train yang sudah ada schedule-nya, kita nggak punya seperti itu gitu. Tapi pada prinsipnya, daripada berdebat soal mana budaya yang lebih baik atau tidak, saya lebih tertarik misalnya bicara soal seperti apa sistem yang dibangun. Karena sistem itu yang membuat perilaku, rekayasa perilaku sosial itu bisa direkayasa gitu. Artinya direkayasa untuk lebih baik. Jadi itu yang terjadi, dan itu juga prosesnya lama. Jerman itu pada dasarnya adalah negara yang sangat brutal dari dulunya. Tahu gimana misalnya 6 juta orang mati itu sebagainya. Itu mereka punya sejarah yang sangat gelap, yang nggak bisa kita bayangkan di Indonesia seperti apa. Artinya bicara kultur, coba kita bandingkan orang yang bisa sampai membunuh orang dengan kita yang sampai sekarang masih. Kita jadinya kan tidak menemukan mana yang lebih baik, mana yang lebih apa kan. Artinya kan dia selalu relatif gitu. Kita lihat konteksnya seperti apa. Itu makanya saya tidak terlalu fokus dengan secara kultur, mungkin behavior oke. Dan behavior itu bukan elemen yang berdiri sendiri, dia ada faktor lain yang bisa. Soal closing statement. Kalau bagi saya, pertama itu setiap orang punya tujuan masing-masing. Jadi kalau kita melihat orang hanya karena keren misalnya di luar negeri, jangan. Hanya karena dia pernah melihat salju atau apa, jangan. Atau dia dapat gelar luar negeri. Kalau basic kita atau keterpanggilan kita itu adalah bekerja di sektor-sektor yang informal misalnya, yang tidak terkait dengan akademis, itu lakukan. Itu jauh lebih bermakna daripada kita mengejar sesuatu yang kita tidak strike di situ gitu ya. Kita tidak merasa itu dunia kita gitu. Mungkin saya, karena saya percaya itu dunia saya melakukan itu. Tapi kalau seandainya dunia saya di pertanian misalnya, atau di sektor-sektor industri kreatif, saya akan berusaha keras untuk menjadikan itu menjadi lebih baik gitu, mencapai itu lebih baik. Sama seperti mencari beasiswa, seperti itu juga. Ketika kita terpanggil ke situ, kita akan lakukan. Itu yang pertama. Makanya pertama itu tetapkan tujuan kita, selesai dulu. Kenal diri kita dulu siapa. Lalu apa yang kita ingin. Yang kedua, tadi mentalitas, kita selalu, itu kata kuncinya. Mentalitas itu dibangun dari situ tadi. Baru yang kedua, mentalitas itu juga terkait dengan bagaimana kita membongkar diri kita gitu. Ya kalau kita belum lulus di situ, mungkin kita akan hanya cari beasiswa hanya sebentar lalu kita nyerah gitu. Apalagi saya sudah pikirkan tadi, yang selanjutnya itu soal teknis itu kan mempersiapkan sesuatu, itu banyak informasi di mana-mana. Kalau mau beasiswa, ini yang mau dituju, ini disiapkan 1, 2, 3, 4. Mungkin saya juga sudah singgung tadi. Teman-teman bisa menggunakan metode itu, bisa juga menggunakan metode yang lain. Gitu. Banyak metode untuk mencapai sesuatu. Gitu. Jangan selalu mengacu ke yang lain. Saya dulu membaca pengalaman saya mendapatkan beasiswa ini banyak di internet. Tapi setelah saya alami, ternyata metodenya gak seperti itu. Saya terus ikuti itu, saya gagal gitu. Artinya semua itu tergantung ke kita berani gak mencari sesuatu metode yang kita anggap itu lebih baik, atau berani bertanya dengan orang yang lebih ini gitu, yang lebih mau terbuka bercerita dengan pencapaiannya, tapi terbuka juga bercerita tentang metode yang lain yang harus digunakan untuk mencapai itu gitu. Saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan teman-teman. Saya tadi mulai dari beberapa masalah, itu bukan bermaksud untuk melihat itu menjadi sebuah proses yang sangat panjang, enggak. Tapi itu menunjukkan
seberapa realistiskah kita dengan apa yang mau kita capai. Itu perlu kita ukur sebenarnya, karena kan itu seperti estafet yang berhenti di sini, kita harus cari yang lain, berhenti di sini harus seperti ini, tantangan pribadi dan macam-macam banyak hal itu. Pertama bangun mentalitas, yang kedua belajar teknis yang sangat teknis. Teknis itu bahasa, kehidupan yang tadi seperti yang saya ceritakan, budaya di Jerman gimana supaya kita bisa survive, dan juga bertanya ke orang yang berpengalaman, tapi tidak mengacu ke satu sumber yang hanya itu saja. Gitu. Kita bisa berkreasi juga mendapatkan jalan yang lebih baik bagi kita. Gitu. Barangkali itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk undangannya. Ini yang pertama sekali saya datang ke sini. Meskipun dari dulu sering lihat di Jerman, wah ada komunitas yang sangat kreatif gitu kan, dengan seperti ini. Jadi ini pertama sekali. Ya terima kasih supaya mungkin menyingkat waktu. Forum-forum seperti ini perlu sebenarnya dikembangkan, karena kita melihat ya Bakumsu terkendalanya itu sering formalnya kan, formalitasnya sering ada sehingga orang pun malas, sedangkan santai seperti ini orang sudah malas, tapi saya melihatnya ini seperti ya lebih bagus gitu cara mengembangkan. Ya terima kasih banyak untuk kesempatannya gitu saya kira. Terima kasih untuk Bang Tongam. Ini pertama kali dia mau pinjam lagi. Iya, bagi Kak Rani ini mungkin udah kesekian kali, bagi Bang Tongam ini pertama kali, artinya kita harus saling merawat ya, saling merawat hubungan dan menjalin komunikasi yang baik. Nanti kedepannya kalau ada isu-isu HAM ataupun persoalan tentang hukum, kita bisa minta kesediaan Bang Tongam. Oke, dan Kak Rani mungkin juga tidak jera-jera untuk main musik lagi di Literasi Coffee ya kan di 2021 nanti. Bukaannya pakai musik kayak biasa. Iya harusnya ya Kak. Tapi bekerja. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman hadir pada malam hari ini. Tanpa teman-teman, diskusi ini juga tidak akan terjalin ke seluruh arah. Dan pesan yang sangat berharga yang kita dapatkan dari kedua narasumber adalah setiap orang punya jalannya masing-masing dan cara masing-masing untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi, dan kita harus menakar diri, menakar kemampuan serta membangun mental kita supaya kita tidak mudah diruntuhkan oleh alasan apapun dalam meraih cita-cita kita. Dan saya sangat senang sekali karena bisa memoderatori dua orang yang sangat inspiratif, dan teman-teman yang hadir pun sangat inspiratif semua. Dan semoga Liko Talk yang edisi selanjutnya ini bisa berkembang dengan menghadirkan orang-orang yang sangat bergairah dan juga bisa memberikan vibrasi positif untuk kita semua. Salam buat kita semua, selamat malam minggu, selamat menghabiskan waktu yang panjang ini. Malam minggu panjang kan? Terima kasih.